Ada dua hal yang akan menjadi fokus diskusi editorial review kali ini. Pertama, majunya Bahlil Lahadalia sebagai calon ketum tunggal Partai Golkar. Diketahui, Menteri ESDM yang baru dilantik sehari lalu tersebut terverifikasi sebagai calon ketum partai beringin. Sementara itu, yang kedua, bersama redaktur pelaksana Detik News, kita akan membahas efek domino dari amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Akankah hal ini menjadi kesempatan kedua bagi PDIP atau Anies Baswedan? Ikuti diskusi lengkapnya. Bergabung dengan Detik Jabar, Detik Sore kali ini akan mengulas kasus perundungan yang terjadi di RSHS Bandung. Diketahui, 2 mahasiswa serta 1 dosen disangsi berat atas kasus ini. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Ikuti laporan Kepala Biro Detik Jabar dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, masih dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke-79, Detik Sore kali ini akan menghadirkan jurnalis Detikcom yang pada 17 Agustus lalu bertugas untuk meliput pengibaran hingga penurunan bendera di IKN. Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk sore ini jelang matahari terbenam. Jangan lewatkan pergerakan IHSG hingga berita-berita Detikcom lainnya sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo DJ. Yeay. What's going on? Kita hari ini ijo-ijo stabilo ya. Ini agak kuning, ijo-ijo lemon gak sih ini? Oh, ijo lemon. Kalau itu sage green. Yang ini sage bukan kita berdua? Enggak, bukan. Oh, beda berbeda, ya? kita beda masab. Oh, oke. Ini sage. Kalau itu ijo lemon. Sotoy lagi gue. Kalau ini lebih kayak ijo lemon karena agak ada kuning-kuningnya dikit. Kalau itu kayak lebih warnanya lebih doff. Kalau ini warnanya glossy gitu. Yang bikin gua terpana adalah warna-warna yang kita gunakan hari ini, sore ini adalah senada dengan cover album Badai Pasti Berlalu. Serius? Iya. Oh iya, Senada yang lama atau yang baru? Dua-duanya sama. Oh, sama hijau kayak gini. Oke. Bahagia dong ini. Bahagialah karena badai pasti berlalu. Yeay. Halo Detiker semua, apa kabar? Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hari jam 6 Selasa. Nanti, yes, hari Selasa ini seperti biasa sampai jam 6 kita akan menemani Detikers semuanya dengan berbagai macam update dan mungkin juga kalau kita beruntung ada laporan dari teman-teman kita dari NTMC ya. Kalau beruntung. Sekarang kalau beruntung karena NTMC sekarang sibuk banget. NTMC kadang-kadang kapan-kapan mampir ke studio kali ya kita ajak ya. Iya kan mereka tuh kalau laporan selalu deket kan. Betul. Posisinya, kenapa nggak sekalian ke sini gitu? Bener, kayak dari 2 laporan, udah 1 laporan aja, 1 laporan lagi bareng-bareng aja ke sini. Iya. Jaket beludru. Iya. Iya. Coba aja nggak apa-apa. Itu dari bulu domba asli dari Belarusia kan? Ya, lu buaya berbulu domba ya, mohon maaf. Wow. Ih, takut. Ya, sampai jam 6 kita akan temenin Detikers hari ini. Jadi kalau kemarin ada breaking news tentang bagaimana Pak Jokowi itu tiba-tiba kasih kejutan dengan reshuffle sejumlah nama menteri. Betul. Gitu. Nah kalau hari ini sesuai yang dijanjikan kemarin juga kita obrolin, ada Munaslup Golkar dan ini adalah sesuatu yang juga cukup mengejutkan. Selain dari Munaslup ada undang-undang yang dirubah dan akhirnya diubah dan akhirnya PDIP berpotensi untuk juga mengirimkan wakil di Pilkada Jakarta. Dan potensinya yang akan dikirimkan adalah Anies Baswedan. Asli. Itu kayak aduh. Pilpres 2.0 ini. Benar. Kita akan ikutin. Breaking news sesaat lagi. Oke. Jadi ada pisah. Oke. Nanti. Baiklah. Jadi nanti kita akan ada satu menteri yang melaksanakan sertijab. Kita akan ikuti langsung mungkin laporan live dari teman kita yang ada di lokasi langsung. Tapi yang mau kita sambung tadi itu ya Maya soal Pak Anies. Gue tadi buka X itu trendingnya juga lagi-lagi Anies Baswedan. Iya,
udah beberapa hari ini Pak Anies itu selalu jadi trending topik. Padahal iya yang dibicarain bukan beliau. Iya, ya? padahal yang dibicarakan bukan beliau gitu. Tapi tetap aja itu mungkin ada bersinggungan ke sana dan akhirnya anak-anak Abah ini ikut berkomentar gitu. Anak-anak Abah ya. Semangat mendukung Abah gitu kan. Siapa tahu ini adalah kesempatan gitu. Kesempatan Pak Anies bisa, siapa tahu bisa jalan gitu kan. Kita sih lebih ke semangatnya adalah lebih ramai, lebih meriah, lebih banyak pilihan gitu ya lebih kan. demokratis. Itu Maya yang bilang ya, bahwa jika cuma ada dua tidak terlalu demokratis. Anda menggiring opini. Saya bilang lebih demokratis. Kalaupun melawan kota kosong itu kan adalah sebuah bentuk demokrasi juga bentuk kan. Demokrasi. Nggak langsung ditunjuk. Ini tuh republik bukan kerajaan, mohon maaf. Itu namanya Anita Mae. Halo, saya Anita Mae. Tapi juga satu yang bikin gue senang hari ini adalah selain banyak breaking news sehingga trafficnya Detik naik. Adalah Sertijab ini yang bikin gue senang. Pak Yasona Lawli ini dia. yang berganti jabatan. Ya ini juga Yasona Lawli jadi trending loh hari ini di di X gitu ya. Iya. Jadi yang berpisah adalah Pak Yasona Lawli yang menjadi Menkumhamnya Indonesia selama 10 tahun terakhir, ya nyaris 10 tahun lah karena periodenya dari 2014 ke 2024 dan kemudian yang menggantikan adalah Supratman Andi Aktas sebagai Menkumham 2024 yang baru. Ini pasti sedih sih, ada rasa sedih karena 10 tahun Mai memimpin institusi tersebut, kantornya di Rasuna Said ya ke Kemenkumham. Pak Yasona tapi awet muda ya terlihat ya. Iya benar. Tidak berubah loh beliau. Dari terakhir kali. Karena? Oh iya. Masa sih? Enggak. Karena gak banyak pikiran biasanya musisi tuh. Melakukan sesuatu aja yang disukai gitu ya. Tapi kalau bilang awet muda nih, saya ingat terakhir kali kami satu live gitu ya. Saya sama Pak Yasona ini ketika beliau menjadi juri dalam acara Cerdas Cermat LCC MPR waktu itu. Waktu itu saya nge-host untuk acara itu tahun 2000, kayak di bawah tahun 2015-an ini, di bawah tahun 2015. Sebelum jadi Menkumham berarti? Oke. Terus karena nggak ada liputan politik lagi, ya udah terus nggak pernah baru lihat lagi ternyata update-nya masih bener. He looks the masih same sama gitu. Kan? Bener. Dan ini adalah muka atau penampakan Pak Yasona ketika pertama kali dipanggil oleh Pak Jokowi waktu itu pakai baju hitam putih ke istana. Ini tadi pas pas album Make Me Up When September Ends. Green Day. 1 dekade Yasona Lawli memimpin Kemenkumham. Nah ini adalah ketika Oktober 2014 diambil sumpah jabatan dan ini adalah foto ketika berfoto bersama menteri yang lain di pilar istana. Nah ini penampakannya Pak Yasona. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Apakah karena efek kamera apa gimana, tapi ya beliau... And also he is very humble. Exactly. Very humble sama kita-kita yang host acara tersebut gitu. Beliau makan di satu ruangan, makan bersama dan lain sebagainya. Ikut datang ke daerah-daerah untuk lomba itu kan diadakan di saat itu masih 33 provinsi. Saat itu masih 33 provinsi, 34 ya. Masih itu. Jadi beliau ikut parade bersama kita gitu. Parade. Pak Yasona Lawli ini umurnya 71 tahun, lahir 28 September, 70 ya benar 71 tahun. Lahir di 71 tahun yang lalu, 27 Mei 1953 lahirnya. Insightful ya. Di Sorkam. Sorkam itu di mana Maya? Di Tapanuli Tengah. Tapanuli ya. Iya. Sorkam adalah sebuah kecamatan di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Beliau ini sebelum bekerja sebagai menteri juga merupakan adalah anggota DPR pada masa jabatan 2014 sampai 2019 menjadi Menkumham. Kemudian 2019 sampai 2024 juga melanjutkan menjadi Menkumham dan beliau merupakan perwakilan dari partai PDIP ya. Betul. Untuk di kabinet ini dan harus berpisah setelah 10 tahun. Selamat menjalani masa pensiun lah ya buat Pak Yasona berarti karena
Iya, pasti banyak hal yang ingin dilakukan bersama Nggak apa-apa, cucu dan ungkapkan segala aja, macam. ungkapkan aja. Kalau kita tanya ngobrol-ngobrol sama Pak Luhut gitu kan, beliau kan usianya sebenarnya lebih tua daripada Pak Yasona, beda 5 tahun kalau nggak salah. Nah, Pak Luhut tuh selalu bilang kalau saya nggak mau melanjutkan jabatan menteri lagi karena pengen menghabiskan waktu bersama keluarga, main sama cucu gitu-gitu. Iya. Nah, Pak Yasona juga pasti juga demikian gitu. Kembali bersama keluarga tentunya ya. Ya, walaupun Pak Yasona sendiri belum bilang sih akan mau kemana Mau melakukan lagi apa gitu ya, manuver apa lagi nih yang akan dilakukan setelah turun dari jabatannya ini. Betul. Anggota DPR RI 2004-2014, saya salah lihat tadi ya. Nah, ini kita nggak ada live ya dari sana ya. Oke, baik. Itu dari Pak Yasona. Kalau hari ini juga yang menjadi kejutan adalah ketika Pak Jokowi memberikan arahan kepada penyelenggara pemilihan umum untuk daerah, kepala daerah tahun ini. Jadi tadi pagi ketika menyampaikan arahan, Pak Jokowi juga mengumumkan tunjangan kinerja untuk para pegawai KPU ini naiknya juga cukup tinggi 50%. Walaupun Pak Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf karena sejak 2014 ini belum pernah naik. Pak Jokowi banyak ini ya, banyak minta maaf ya. Iya. Di akhir jabatannya ini gitu. Sejak 2000 benar. 2014 itu seharusnya tukin itu naiknya per tahun atau seperti bisa apa? per tahun seperti biasanya karena kan Pan RB dan juga Kementerian Keuangan akan meracik formula tertentu, tapi ya tidak selalu naik, biasanya antara banyaklah ininya faktor-faktornya. Biasanya kebutuhan negara yang membuat tukin itu bisa dinaikkan apa enggak gitu. Kinerja negara. Kinerjanya seperti apa? Ada update-nya apalagi nih yang dari tukin KPU yang naik jadi 50% ini? Saya mau sebutin quote dari Pak Jokowi ketika menyampaikan pengumuman ini. Jadi Pak Jokowi bilang begini, dengan tugas KPU yang berat tersebut, saya mohon maaf. Saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014. Dan akhirnya ketika setelah menyampaikan permintaan maaf itu, Pak Jokowi ngasih tahu bahwa tunjangan kinerja ini dinaikkan sebesar 50% dari jumlah yang ada sekarang. Selamat! Ini artinya Pak Jokowi dari 2014 nggak tahu gitu kalau ternyata tukin nggak naik gitu. Katanya sih gitu ya. Saya baru tahu kemarin gitu. Pak Jokowi kan suka kaget gitu. Saya baru tahu gitu. Iya. Tapi 50% signifikan ya. Signifikan lah. Worth it lah untuk menunggu 10 tahun ya 50% naik. Set. Signifikan lah Mae. Iya dong 50%, ya ampun. Kan pengabdian buat negara. Iya, biar akur gitu semuanya kan ya. Bahagia, akur, sejahtera gitu kan. Tapi Amerika Serikat dan China ini akur juga dok. Ah masa, bukannya katanya mau perang dagang. Karena mereka ada teken kerjasama stabilitas keuangan. Maybe when it comes to economic, mereka sepakat untuk saling mengalahkan ego, maybe. Semoga ya. Semoga ya. Coba ini awal dari sentimen positif itu ya. Coba kita baca ya The Tickers ya. Jadi Amerika Serikat dan China ini sudah menandatangani perjanjian untuk bekerja sama dalam bidang stabilitas keuangan. Pekan lalu sih sebenarnya ya, ini tanda tangan ini. Dan ini berdasarkan keterangan dari Bank Sentral China, People's Bank of China. Kalau dikutip nih ya, dari CNBC pada hari Selasa, perjanjian tersebut merupakan bagian dari pertemuan kelompok kerja keuangan AS dan China di Shanghai pada hari Kamis dan Jumat. Wakil Menteri Keuangan Bidang Keuangan Internasional Amerika Serikat, Brent Neyman, dan Wakil Gubernur PBOC, Xuan Changneng ikut memimpin kelompok kerja tersebut. Nah, dari keterangan tersebut, kedua belah pihak juga bertukar daftar orang-orang yang bisa dihubungi jika tekanan masalah finansial atau peristiwa ini beresiko, dan juga menyatakan bahwa perwakilan dari Federal Reserve, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, dan Komisi Regulasi Sekuritas China ini hadir. Semua stakeholders yang punya peran gitu ya untuk menjaga perjanjian ini tetap dijalankan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, goalsnya apa, tujuannya apa, ini ada semuanya di sini dan sudah taken persetujuan gitu ya, kerja sama. Ini bisa jadi sentimen yang positif. Mantap dengan nih. keamanan dengan akurnya mereka berdua ini. Mudah-mudahan ya kalau nggak ada perang dagang kan jadinya
tidak ada satu pihak yang memberatkan gitu, sehingga satu lagi sentimen geopolitik global itu bisa dihindari. Jadi buat yang perang dagang bisa dihindari, buat perang di Timur Tengah itu bisa diatasi, kemudian suku bunga jadinya bisa turun. Wah, aman sentosa. Indah bukan ketika dunia ini aman? Imagine all the people. Gue tidak akan terpancing lagi karena ini akan ditayangkan seumur hidup. Nggak mau. Nggak mau. They may say I'm a dreamer and I'm not the only one. Someday you will join us from the world to live as one. Yeay. Respect. Berhasil. Opa John Lennon. Berhasil gue nggak ikut-ikutan nyanyi kali ini. Karena kalau dia ikutan nyanyi, kuncinya dari C berubah jadi ke G gitu. Bukan jadi Z ya, mohon maaf. Maggie Z. Aduh. Kemarin kita juga inget nih ya. Kita tanya waktu kemarin begitu ada berita reshuffle kabinet, kita nanya sama Mbak Sheryl, Mbak kira-kira bagaimana respon pasar nih terkait dengan reshuffle kabinet, ya kan? Terus Mbak Sheryl bilang, oh ini kita masih kayaknya masyarakat nih masih mencerna begitu, wait and see begitu seperti apa. Nah ini ternyata hari ini IHSG kalau dilihat tadi Edo langsung bilang, wah keren IHSG hari ini keren banget gitu, rally-nya kencang banget gitu hari ini. Karena IHSG, nah itu dia profit taking dan akan traktir kita guys. Wih, satu tim semuanya. Sesuai dengan omongan Pak Tony. Nah itu dia. Bertepatan momennya. Kalau dibilang itu berkorelasi, kita masih perlu analisis lebih dalam ya. Ya nanti analisisnya kita tanyakan kepada Mbak Sheryl ya. Boleh. Hari ini Mbak Sheryl datang gak sih? Oh datang. Tapi telat. Dia udah komentar seperti biasa, dia selalu mengomentari story saya kan. Dia komentar gini, ih kayaknya Mbak Mai nggak dateng nih nanti sore karena dia ngeliat aku nge-MC kan. Terus aku bilang enggak dateng kok, taunya dia yang telat. Halo Sheryl masuk sekarang, Sheryl masuk sekarang. Oke. Baik, harusnya nggak pakai telepon, harusnya pakai break. Coba di bel. Bel nggak tuh, tetot nggak tuh? Guys hari ini kita kurang beruntung tidak ada NTMC ya. Ada. Oh ada. Mana? Kayaknya. Kan makanya dibilang keberuntungan karena we never know. Yes. Aku bacain sedikit ya guys ya. Jadi pasar obligasi pemerintah China ini mengalami peningkatan volatilitas pada awal bulan ini di tengah laporan intervensi dari PBOC. Gubernur Bank Sentral Pan Gongsheng mengatakan bahwa hari Kamis melalui media pemerintah bahwa resiko keuangan China ini telah menurun termasuk dari utang pemerintah daerah. Begitu ya. Bagus. Berarti bener yang tadi itu hanya momen aja. Itu judulnya tadi hanya momen aja. Reshuffle kabinet. Harusnya saya baca ini dari awal ya. Udah itu aja deh saya mau bacainnya. Jadi karena bertepatan saja ya. Iya. Karena bersamaan gitu momennya. Tapi sebenarnya sentimen sebenarnya bukan itu. Iya. Di grup-grup investor juga ini ngeliatannya tidak ada yang menyinggung soal itu. Ya. Ada grup investor nggak tuh? Iya. Ini flexing. Eduardo diam-diam seorang bandar. Investor, bedakan investor dan bandar. Investor ini bisa saja cuma punya satu saham juga bilangnya satu lot saham juga bilangnya investor. Edo diem-diem investor guys. Coba. Oh iya, we are all. Diem investor. Yeay! Tepuk tangan guys. Baru mau video call. Video call sama dia. Mbak angkat dong video callnya Mbak. Kita tayangin di situ nanti video callnya. Gak ada. Soalnya pakai Telkom Flexi beliau. Handphonenya Asia Hidayah. Kalau pakai Telkom Flexi, handphonenya Flexi juga tahu. Zaman dulu itu beda tahu sama Asia. Ceria nggak sih? Enggak beda. Beda lagi ya ceria. Iya CDMA pokoknya. Oh iya CDMA. Terus gue inget juga itu handphone hilang di bandara gara-gara begonya gue adalah gue naik pesawat ke Bali. Terus gue taruh itu handphone di resleting koper gue yang depan, gue masukin bagasi. Hilang? Hilang lah. Berarti ngilangin petugas bandara dong. Ya gimana, gue gak bisa menuduh. Bandaranya apa? Dari Bali ke Lombok. Dari Selaparang, dari Bali ke Lombok. AP1 berarti. Benar-benar zaman dulu gak sih? Zaman dulu sebelum ganti. Masih ada antenanya ya. Iya. Ini suka-suka gue dong mau ke Bali ngapain? Jual kelapa.
mohon maaf nih. Terbige. Sesaat lagi Detikers kita akan masuk ke market review. Seru nih karena ini IHSG mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah. Kira-kira apa yang paling mempengaruhi pencatatan rekor ini? Mari kita langsung sikat di market review setelah sentimen-sentimen berikut ini. Check it out. Nah, itu dia sentimen-sentimennya. Itu dia. Meskipun sentimennya hari ini nggak sebanyak kemarin ya. Ya. Tapi IHSG mencapai all time high. Lagi. Hari ini. Langsung aja kita ketemu sama Mbak Sheryl yang sudah kita nanti-nantikan dari tadi. Welcome Mbak Sheryl. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, apa kabar Mbak Sheryl? It's been a long time. Iya, 24 jam Iya. ya Asli, kita tidak asli. bertemu. Asli. 24 hour kita Banyak nggak ketemu. sekali jamnya. Banyak. Sehat Mbak Sheryl? Sehat. Sehat ya. Ih, aku janjian sama Mbak Sheryl mau pergi ke situ. Reto. Red gitu. Ih, kita tuh janjian mau pergi karena kita pecinta Animal. peliharaan. Mereka mau girls day out. Iya, mau ikut? Enggak, Boleh pakai rok. makasih. gitu. Ih, jahat banget Mbak Sheryl. Ih, parah Mbak Sheryl. Terus nanti pakai rok terus pakai list ya. Iya. Takut. Kan ada acara fashion show-nya. Nanti aku pakai wig biar menjiwai gitu perannya. Oh iya, wig yang biru. Oke, sebelum kita bergabung dengan Mbak Sheryl, punten sejenak kita bergabung terlebih dahulu ke teman-teman dari NTMC Polri Yes. akan mengabarkan kondisi jalanan di Jakarta sore ini. Halo, Ibda Syahara, selamat sore. Halo, selamat sore Edo Mai. Sore Ibda Syahara, walaupun suaranya agak echoing ya, tapi nggak apa-apa lah. All that we need adalah Ibda Syahara tersenyum manis di depan kamera. Dan melaporkan ya. Jadi kalau senyum aja nggak cukup ya melaporkan. Tentunya. Kalau senyum aja nanti buat Edo aja senyumnya ya. Kalau laporannya buat kita semua. Hap, aku tangkap. Silahkan Ibda Syahara dengan laporannya. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore dengan saya Ibda Syahara. Dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Simpang PGC Cililitan, yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya pada saat ini sudah tampak terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya, karena memang pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran di Detikers. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Untuk Selatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang Uki yang akan mengarah ke Kramat Jati pada sore hari ini juga sudah tampak terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun kami mengimbau kepada para pengendara agar tetap bersabar
saat menunggu antrian kendaraan dan tetap berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian kami juga mengimbau kepada Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya, untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika, pada saat ini juga tampak masih lancar. Namun diprediksi akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim pada sore hari ini juga terpantau ramai, keterlambatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami dari pihak kepolisian selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan, kembali ke studio. Silahkan. Makan selasi di Gurun Sahara. Terima kasih Ibda Syahara. Yoi. Teng dong. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti laporan lagi ya Ibda Syahara ya, yang lebih dekatan lagi ke sini biar habis itu mampir ke Gedung Trans. Siap. Kita siapin kopi di sini. Terima kasih banyak Ibda Syahara, selamat bertugas kembali. Bye. Dadah. Bertepatan dengan Ibda Syahara menutup laporannya, ISG juga hari ini sudah ditutup dan kali ini kembali mencetak rekor all time high. Boleh kita langsung bacakan saja di level berapa? Di level 7533 Detikers naik ke 67 poin atau 0,9% dengan transaksi 18 triliun. Oh my god. Lebih 795 miliar. Triliun. Frekuensinya 1,1 juta kali. Mbak Sheryl, ini kenapa orang pada semangat Iya, banget 18. belanja? Iya dong, Padahal ini pertengahan bulan. Oh iya, mungkin sudah banyak yang terliterasi dengan baik. Wih, gara-gara nonton Detik Sore. Betul. Iya. Jadi nggak masalah mau awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Kan gajiannya kayak Mas Edo, sebulan 7 kali. Amin ya Allah. Buat Detikers semua juga ya, makanya tonton terus Detik Sore. Gak cuma. Hore. Yeah. Bye. Belum dong. Langsung pengen pulang rasanya ya. Dari pagi saya belum pulang, sedih. Lagi berangkatnya diantar nggak? Diantar sama abang Grab. Yang penting kan dompet tebel. Yoi, itu yang paling penting. Aman aja. Hamba duit kalau saya ya. Ini banyak hamba duit juga kayaknya yang ini ya. Yang seneng hari ini ya. Asli. Iya dong. Seperti Oke. Edo tadi katanya udah Udah jual? Semuanya. Enggak. Yang mateng aja. Oh, yang udah dijual. matang, Ya. yang Kan udah seperti kejemput. saran dari Mbak Sheryl, kalau udah ijo jangan rakus, cepat jual. Ya. Iya. Ijo dengan target tertentu, Target jangan yang asal sudah sesuai, ijo ya. 0, sekian persen hijau Betul, juga betul. sih Ya, angkanya. Ya kalau targetnya 0, sekian gak apa-apa juga kan Mbak? Rugi dong sama fee transaksi. Oh iya benar. Oh Ini iya, ada fee biaya transaksi ya? administrasi ya. Oh, ada. Iya, Berapa persen? fee transaksi. Kalau kita di investasiku sih Masuk tuh barang. berapa? Dia langsung ketawa. Boleh Mbak. Oke. Ah, Iya, pokoknya fee kita sangat kompetitif lah di investasiku, baik beli maupun jual. makanya. Kurang lebih kalau beli jual nggak sampai 0,5%. Seperti Wih, itu. Murah sekali. Oh itu murah ya? Murah lah. Murah Oke. dong. Kapan lagi transaksi cuma 0,5%. Untungnya bisa berkali-kali lipat. Bisa belanjanya pakai poin lagi, belinya pakai Betul. poin. Makanya Makanya investasi sekarang. Di investasi sekarang. Jadi gimana ini Mbak? Ini udah ditutup Mbak 7533. Jadi keliling-keliling ya kita. Iya. Kenapa ini mereka pada semangat belanja, apa sentimen yang bikin Oke. mereka pede belanja? Iya. Nah, memang sentimennya kalau dari bursa saham global ini masih kembali positif ya. Dari Amerika, dari Eropa, dari Asia di sore hari ini juga masih kompak untuk menguat. Karena di awal pekan
di awal pekan ini juga ada komentar dovish dari para pejabat The Fed ya, seperti pejabat The Fed Mary Daly, Goldsby. Ini mereka mengatakan optimismenya akan kondisi inflasi Amerika yang terkendali ya. Lalu juga kalau dari dalam negeri kita ini ada sentimen positif setelah kemarin Pak Presiden Jokowi mengumumkan 3 menteri baru dan 1 wakil menteri, lalu juga dibuat Badan Gizi Nasional ya, yang mana ini juga inline mendukung dengan program unggulan pemerintah berikutnya, Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran, seperti itu. Lalu juga ada pengumuman RAPBN 2025 ya kemarin. Nah, pengumuman ini juga direspon positif sama investor domestik maupun luar negeri karena sudah memberikan kejelasan kira-kira anggarannya apa aja, berapa, dipakai untuk apa-apa aja program pemerintah, jadi lebih nyata. Seperti itu. Ini juga diapresiasi sama investor asing yang konsisten sejak pekan lalu setiap hari selalu net buy di bursa saham kita. Seperti itu. Jadi kalau investor asing aja net buy, apa kabar kita investor lokal? Harusnya net buy-nya lebih banyak lagi. Seperti itu. Iya, itu artinya dengan pemilihan menteri-menteri yang baru ini udah ada sentimennya udah berpengaruh gitu ya ke pasar. Betul. Jadi sentimennya memang saling melengkapi, baik dari global maupun dari domestik. Dari domestik selain ada pelantikan menteri juga kan ada pengumuman RAPBN 2025 seperti itu. Meskipun untuk infrastruktur nih yang sangat dicermati sama pasar ya, ini turun ke 400 triliun dari sebelumnya 423,4 triliun untuk tahun 2024. Lalu untuk IKN alokasinya turun drastis ya, turun signifikan ke 143,1 miliar. Alokasi IKN-nya ini untuk tahun 2024 di mana dari Januari sampai Juli 2024 ini sebesar 42,5 triliun. Jadi kebayang sesignifikan apa turunnya untuk pembangunan IKN. Tapi semoga itu bukan berarti IKN tidak jadi dilanjutkan ya. Karena kan tetap ada anggarannya, tapi mungkin ada pangkasan anggaran yang cukup besar dari APBN karena APBN sudah menghabiskan sebanyak itu sehingga the rest harusnya adalah investasi dari luar untuk membangun IKN. Iya, karena untuk pemerintahan baru biasanya kan di tahun-tahun awal itu kan ada transisi. Apalagi pemerintahan baru juga punya program unggulan yang berbeda. Punya program baru, di mana program baru tentunya membutuhkan biaya juga. Yang tadinya dananya belum ada disisihkan untuk RAPBN 2024, 2025 udah harus ada. Misalnya kayak untuk makan siang gratis. Yeah. Meskipun untuk makan siang gratis juga yang tadinya 400 triliun lebih ya anggaran per tahunnya, jadinya hanya dikasih 70 sekian triliun gitu. Memang kurang lebih nggak mencapai 20% dari yang diharapkan. Tapi memang kita lihat ini suatu progres yang positif walau bagaimanapun ya untuk sektor konsumen primer, meskipun bukan suatu hal yang menguntungkan untuk sektor konstruksi, karena ini tercermin juga dari saham-saham konstruksi yang turun, khususnya konstruksi karya ya, kayak PT PP, Wika, Adi. Meskipun sektor infrastruktur hari ini naik 1% lebih, kita cek ya angka pastinya, infrastruktur naik 1,1%. Tapi justru sektor konstruksi yang merupakan subsektor dari infrastruktur malah cenderung pada koreksi saham-saham terkait. Kenaikannya lebih ditopang sama saham-saham subsektor telekomunikasi dan juga brand. Yang lagi-lagi menjadi penopang juga bagi IHSG juga. Kayaknya udah lama nih nggak denger brand ini ya, terus muncul lagi gitu hari ini ya Mbak ya. Rindu ya sama brand. Soalnya di awal-awal tuh kayaknya kita ngebahasnya itu mulu sampai bingung aku ini. Soalnya orang terkaya di Indonesia, ini apa? Bro. Iya, Bro. Punya, Bro. Sis. Yoi, Bro. Makanya, Bro, sekarang brand Bro lagi nih, Bro.
Bro lagi sih. Iya, memang kemarin di semester 1 brand ini salah satu saham yang paling diandalkan sama trader. Ibaratnya beli meram udahlah pasti profit karena memang trennya strong bullish. Berbeda sama di semester kedua ini, apalagi di Juli ke Agustus cenderung downtrend dalam tren minor. Nah, memang akhir-akhir ini sepekan terakhir cenderung brandnya ini menguat lagi seperti itu. Jadi ya memang penguatan IHSG didukung sama berbagai sentimen global, domestik, dan juga dari fluktuasi harga saham-saham yang punya bobot besar terhadap IHSG. Seperti itu. Mantul. Oke. Ini kalau ngelihat indeks harga saham gabungan performanya ya mulai dari perbandingan dengan hari kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, sampai dengan 5 tahun yang lalu, hijau semuanya. Kayak aduh segar banget ngelihatnya gitu. Iya. Cek portofolio kalian masing-masing sudah hijau kah? Kalau sudah hijau jangan lupa dijual seperti kata Mbak Sheryl ya. Di switch, dialihkan ke sektor atau saham yang lagi trending seperti itu. Itu kalau kita jual tuh otomatis ada yang beli atau kayak sistemnya gimana sih kalau jual beli itu, Mbak? Kalau mentransaksikan saham-saham yang liquid, saham-saham liquid tuh artinya market cap-nya cukup besar ya. Kita sih rekomendasikan untuk memulai itu cari yang market cap-nya di atas 10 triliun per hari gitu ya. Lalu juga secara volume ya di atas 2 sampai 5 juta ke atas ya, 2 juta ke atas transaksi per hari. Per rata-rata transaksi harian juga minimal 2 juta seperti itu. Nah, itu akan mudah untuk menjual maupun membeli. Tinggal di antri, di order di online trading aplikasinya. Nanti dalam waktu cepat, instan, langsung sudah match alias terbeli ataupun terjual. Bahkan bisa hitungan detik ya Mbak. Iya, dalam satu kedipan mata. Iya. Sering. Kayak lagi lempar Lempar batu sembunyi tangan. bukan dong, lempar pakan ke kolam ikan gitu tuh dikasih langsung banyak yang nangkap gitu karena saking larisnya tuh pakan gitu. Keren. Ya, tapi kalau dulu enggak ya Mbak, kalau dulu zamannya masih telepon-teleponan. Iya, Ya itu ke masih broker. cari-cari jodohnya. Dulu telepon-teleponan kayak nyari-nyari siapa yang mau beli ini. Oh iya, Betul. thanks to 95 teknologi. gitu. Emang. Luar biasa. Ih, nggak kebayang telepon-teleponan. Oh, film yang kayak di film itu ya. Wolf siapa of Will Wall Street. Smith. Wolf of Wall Street. Yes, betul. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. I watched that movie. Ya. Oh my god. Oke, menarik. Menarik Beli tapi kagak. udah dikasih kemudahan juga Menarik, tinggal menarik. one click away masih belum juga. Enggak. Dasar Anita Mae. Namanya Anita Mae ya, tolong. Follow IG-nya gitu. Udah. Ada 11-nya, Selalu aku promosikan diri sendiri. Agak narsisistik sih hasil tes kejiwaan saya. Apa INFG? Dong ya. ADHD? Pasti E. Lagi katanya. Kan Ya Allah. extrovert kan? Oh, enggak, justru enggak. Oh, Enggak, ini introvert. cuma Enggak acting juga. doang, Mbak. Ini ekstrovert itu cuman kebutuhan karena Iya. saya penyembah duit. Oh. Dia lebih ke amfibi sih. Oh, amfibi. Iya. Ambivert ya, mohon maaf. Iya, tahu. Ya, tuh. Udah 16:12 kita harus segera mengakhiri ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, Mbak Sheryl, ini besok akan seperti apa? Kira-kira sektor mana yang berhasil tetap menyala begitu di tengah penguatan yang terus-terusan ini? Yes. Oke. Nah, kalau kita cermati selama 2 hari terakhir ini ya, sektor consumer cyclical selalu menjadi top gainer dibandingkan sektor lainnya. Meskipun hari ini semua sektor hijau ya. Tapi memang sektor cyclical ini yang paling menyala dibandingkan yang lain. Menyala bangku. Sektor cyclical hari ini menguat 1,65%. Tapi kalau kita breakdown, penopangnya apa sih penguatannya? Hari ini banyak ditopang sama sektor-sektor saham-saham dari grup MNC. Ini banyak yang hampir arah naik belasan persen, puluhan persen. Bahkan ada juga MSIN yang beberapa hari terakhir sudah menguat, kemarin menguat 20% sehari, tapi kena suspend. Tapi banyak saudara-saudaranya yang mulai menyusul pergerakannya si MSIN seperti itu. Tapi kita disclaimer, saham-saham yang menjadi penopang cyclical tersebut sebagian adalah
saham-saham second dan third liner yang mana volatilitasnya sangat amat tinggi. Dalam satu hari bisa naik turun belasan puluhan persen. Ya, seperti itu. jadi hati-hati ya. Lalu watch yang out. kedua hari ini jadi runner up sektor dari keuangan, finansial. Nah, ini sektor yang lebih kita rekomendasikan untuk besok. Apalagi besok juga ada pengumuman hasil RDGBI Betul. dan proyeksi ekonomi. Nah, mayoritas sih 90% konsensus pasar di Bloomberg melihat BI akan menahan suku bunga. Bukan pangkas ya Mbak? Hanya ada 10% Oh, yang konsensusnya lebih dominan tahan. yes, betul. Nah, kita lihat juga biasanya kalau bursa saham global bullish, sektor finansial juga rally karena investor asing masuk melalui saham-saham big caps khususnya pada saham-saham big banks. Seperti itu. Berarti sebenarnya BI belum terlalu pede buat mangkas sekarang karena ngelihat walaupun dolar juga lagi dalam tren pelemahan cukup kencang juga ini Mbak. Iya, karena memang diperkirakan sampai di tahun depan ini volatilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar akan tinggi. Ini di anggaran tahun 2025 juga dicatatkan prediksi nilai tukar rupiah itu berada di 16.100 ya kalau di anggaran. Asumsi Kalau di makro. tahun 2024 hanya 15.000 gitu. Jadi kita lihat pemerintah sudah lebih siap untuk market yang volatile secara nilai tukar. Seperti itu. Itu lebih bagus sih, lebih baik mempersiapkan dibandingkan menetapkan target yang Realistis ya. iya, itu lebih realistis dibandingkan targetnya rendah tapi ternyata realitanya nilai tukar kita melemah lebih dalam lagi. Jadi sudah ada bantalan lah dananya seperti Jadi, itu. Tidak hipokrit ya Mbak ya. Yes. Ya, membohongi diri sendiri. Janganlah kayak gitu Betikers. Baik, anyway terima kasih banyak Mbak Sheryl. Thank you, Senang Mas. nih kita Thank you, Mbak. selama sepekan terakhir sama Mbak Sheryl bahasnya yang ijo-ijo terus gitu. Mudah-mudahan Iya. lama ya Betul, hijaunya betul. ya. Kalaupun nanti udah merah setelah kita jual semua punya kita. Anyway, target kita dari Mega Capital Sekuritas ya, dari investasiku ini IHSG tuh di 7.500 dan Udah sudah melampaui tercapai. target. Wih, Ya, ada meskipun apa nih? kita sudah melampaui masa-masa kelam IHSG di Ya. semester 1 di mana saat itu market panik karena IHSG-nya turun sampai ke 6.698, tapi kita masih tidak merubah target IHSG kita di 7.500 dan terbukti di tanggal 20 Agustus ini terbukti targetnya terjemput. Terbaik investasiku. Investasiku percaya bahwa badai pasti berlalu. For better tomorrow. For better tomorrow. Wih. Oh iya, itu highlightnya sih sebenarnya. Dia Betul, betul. masih ada euforianya masih terasa ya. Ada terus Ya, pokoknya. selalu ada di dalam hati. The Tickers juga masih akan ada di dalam hati kita. Kebalik. The Tickers, kita harus selalu berada di hati The Tickers karena sampai jam 6 nanti kita masih nemenin The Tickers semuanya. Iya dong. Mbak Sheryl terima kasih. Thank you. Kita kembali lagi sesaat lagi The Tickers dengan editorial review. Kita akan bahas yang panas-panas hari ini tentang Pilkada dan juga Golkar. Sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore. balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini isu yang hangat lagi-lagi kita mau Hangat. bahas. Ini bukan hangat lagi, ini panas. Ih, jangan nyanyi takut. Sambil giniin roknya. Benci gue. Tuh kan semua orang itu emang pengen nyanyi kalau lagi. Ih, tapi gue benci. Tolong ya buat editor ya. Salam hormat dari saya, tolong jangan dipotong-potong. Nyanyi dia. Jangan. Udah gue tahan-tahan dari tadi. Udahlah, tapi beneran ini emang panas sih karena memang selalu trending, selalu jadi bahasan di mana-mana. Bahkan ini semua kalau kita buka di media sosial kayaknya banyak banget yang bahas ini gitu. Iya Kita dong, mau bahas dari yang trending. mana dulu tapi ya. Kita bahas intinya dulu aja kali ya, aturan terbarunya dari MK dulu. Oh, Ya boleh. nggak? Itu Kan lebih itu panas relate sih. ya kan? Ada Mas Torik di sini dari Yes. Detik News. Welcome back Mas Torik. Mic-nya tolong Mas Tori apa Oh, mau iya. saya? Nah. Ini tolong. Udah, ini enggak usah saya aja
saya aja. Gini. Kurang tanggap ini. Satu Waktu dan tempat saya persilakan ke kalian berdua. Iya. Apa. MK itu ya. MK. Sebenarnya yang paling ditangkap sama masyarakat adalah potensi atau peluang untuk Pak Anies bisa kembali maju menjadi ya dengan calon. aturan baru dari MK ini. Coba aturan baru ini apa yang membuat Pak Anies bisa jadi peluang lagi Mas dielaborasi? Oke, ada beberapa putusan MK terkait soal gugatan pilkada. Ya. Hari ini yang paling mencolok atau mencuri perhatian publik adalah 2 putusan terkait batas usia minimum seorang calon gubernur, wakil gubernur, dan juga syarat minimum parpol bisa mengusung calon kepala daerah. Nah, kalau kaitannya sama tadi peluang Pak Anies, jadi memang ada yang signifikan yang diubah oleh MK, yang awalnya syarat partai untuk atau gabungan partai mengajukan calon seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah memiliki minimal 20% kursi DPRD atau perolehan 25% suara di daerah itu. Nah, syarat memiliki kursi DPRD-nya itu dihilangkan, dihapus. Syaratnya disamakan dengan, bisa dibilang ya, disamakan dengan syarat calon independen. Bahwa parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal sejumlah suara tertentu sesuai dengan daftar pemilih tetap di suatu daerah. Jadi misal di daerah dengan seperti DKI dengan DPT daftar pemilih tetap 8,2 juta, DPT 8,2 juta, itu syaratnya berarti parpol atau gabungan parpol harus memperoleh 7,5% suara di DKI untuk bisa dengan berapa kursi itu? Nggak ada disetarakan, nggak jadi ada. nggak ada syarat kursi lagi. Cukup persuaraan nasional itu aja, aja. suara aja, udah nggak ada syarat kursi lagi. Oke. Nah, dalam hal ini yang terbuka peluangnya mengusung calon adalah PDIP. Jadi tidak serta-merta Pak Anies jadi bisa maju. Yang fakta yang bisa dinyatakan kalau ini langsung segera berlaku ya, karena KPU pun harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR dengan aturan baru MK ini. Yang terjadi atau kalau ini segera berlaku adalah PDIP jadi bisa mengajukan calon. Tadinya PDIP tidak bisa. Karena sendiri. Karena suaranya Tidak sendiri memenuhi tidak syarat. memenuhi syarat 20% kursi DPRD DKI. Iya. Oke. Dengan ada aturan baru ini. Aturan baru ini PDIP yang memperoleh 14% suara di DKI jadi melampaui syarat 7,5%. Nah, PDIP bisa mencalonkan sendiri. Apakah PDIP akan mengusung Pak Anies? Belum tentu. Pak Ahok. Bisa jadi belum tentu juga. Kabar terbaru ada 3 calon yang bertimbangkan. Namanya siapa aja tuh? Masih belum diungkap gamblang, tapi ya diantaranya ada Pak Ahok, ada Ketua LKPP sekarang, Kepala LKPP sekarang, Pak Hendi ya. Hendrar Prihadi. Ya, Iya. Pak Hendi, dan kalau nggak salah juga mungkin terdengar Pak Anies juga masuk salah satu calon yang dipertimbangkan. Ini baru nih ya buat PDIP akan mengusung nama Anies Baswedan. Ya, Berarti? ya. Sebelum dilanjutkan, ini posisinya agak ke serong Oh, sedikit. agak serong Mau ke saya 45 derajat ke saya bantuin kiri, nggak? Pak. Saya bantuin nggak? 45 derajat ke kiri. Nah. Dari sini. Nah, saya Nah, bantuin ya, begitu. teman. Gitu. Aduh, dari tadi. Iya. Bantu jawab Mas tadi yang Gimana? ini kan nama Anies diusung sama PDIP adalah sesuatu yang baru mestinya ya. Kalau jadi baru dan Nah. ini bisa jadi breakthrough lah buat Iya. PDIP. Tapi ya kalau pertimbangan elektoral ya sangat wajar partai memilih figur yang potensi menangnya paling besar. Kalaupun misalnya PDIP bisa mengajukan calon sendiri, artinya kan dia cuman sendirian nih, sisa nih di luar dari Kim plus yang kemarin itu. Nah, berarti akan mengusung calon dua-duanya dari kadernya, apa gimana sih? Ya bisa jadi sesuai pertimbangan karena teman-teman partai lain selain PDIP di luar Kim Plus itu adanya Partai Buruh, Perindo, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Oh, Perindo nggak masuk ya ke ada Plus? PKN, Perindo udah masuk kemarin. Perindo iya, masuk. udah masuk. Ada PKN, ada Partai Umat, Partai Buruh, yang lainnya ya kecil-kecil lah suaranya. Iya. Ya kalau itu ya PDIP ya lebih bebas sih mengajukan mau siapa aja, mau kadernya Dua-duanya kadernya juga nggak apa-apa. Bisa, nggak masalah. Berarti ada potensi bisa dong kalau misalnya Pak Anies dan Pak Ahok yang maju berdua. Nggak bisa, karena di gugatan lain pilkada hari ini MK menolak gugatan
yang meminta untuk mengizinkan mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur. Jadi Oh, Pak gitu. Ahok di posisi cawagup tuh sudah tidak boleh secara aturan. Oh, berarti it's either Anies or Ahok yang dia akan Ya, dipilih jadi ya. yang paling mungkin malah Anies Masinton gitu Oh. atau Anies Eriko Sotarduga sesuai apa namanya aspirasi netizen. Sesuai gitu ya. aspirasi netizen ya. Jadi ya, ya. survei-survei sebelumnya. Animasi Anies Masinton. Iya benar-benar. Bisa. Pak Masinton di Twitter di X sudah nge-tweet loh. Apa Namanya ada? Pak Anies yang diusung dia di ini boleh nih Pak Anies Oh, yang iya. maju gitu. Menarik itu. Berarti ini survei yang dari Litbang Kompas sebelumnya yang berapa persen tuh nggak dipakai sama PDIP ya Mas ya acuannya? Survei itu jadi apa namanya jadi referensi tapi ya belum tentu jadi keputusan partai. Kadang tuh partai tidak hanya soal apa elektoral, ada juga soal dignity, kehormatan partai. Masa gua nggak langsung calon sendiri gitu kan? Masa gua ngusung Anies yang misalkan beberapa kali musuhan, misalkan begitu. Ada ideologi-ideologi kayak gitu juga dari partai. Pertimbangannya banyak sih. Kalau Ahok tadi kan namanya belum tentu juga gitu, Belum tapi tentu salah juga. satu yang masuk dalam radar PDIP Masuk ya. juga salah satu Tapi pertimbangan. lebih condong kemana Mas? Wah, nggak bisa bilang sih. Tapi kalau Sejauh memang secara elektoral, PDIP sebenarnya nggak memberi apa namanya sinyal tertentu. Sinyal yang paling besar ya sebelum ada Kim Plus itu yang kita tangkap bahwa PDIP mengizinkan Ahok dalam tanda kutip bermanuver membuat podcast atau itu tayangan YouTube A3 itu Ask Iya. Ahok Anything. Mhm. Itu kan sebenarnya kalau ikut apa ya fatsunnya, kalau dibiarkan kayak gini berarti ada peluang juga, mungkin lah sedang ditakar elektabilitasnya. Oh kemungkinan gitu. segala Oke. macam. Secara tidak langsung seperti itu. Kayak bisa diartikan pendekatannya ya. begitu. Oke. Karena memang kalau dilihat dari beberapa kader PDIP juga yang gue lihat kan ketua DPP PDIP juga bilang nama Pak Anies yang disebutkan Ya, gitu. ya. Pak Masinton juga nge-tweet nih, semoga Pak Anies Baswedan dapat dicalonkan sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta gitu. Bendera Indonesia, emot, salam gitu. Itu gimana Mas? Berarti lebih banyak kader PDIP menginginkan justru Pak Anies yang di luar dari kader. Ya, secara elektoral memang Anies kuat banget di DKI. Pilpres juga belum jauh. Dan apa ya, dari survei-survei kemarin juga kelihatan unggul jauh dari calon-calon lainnya. Tapi kan keputusan kalau PDIP itu demokrasi terpimpin ada Bu Mega. Kalau Bu Mega ternyata pertimbangannya elektoral untuk menang dan itu sudah pernah dilakukan saat memilih Pak Jokowi sebagai capres di 2014, ya sangat mungkin Mas Anies diusung. Jadi Bu Tapi Mega kan pertimbangan Bu Mega tidak selalu elektoral kan? tidak selalu elektoral, ada dignity partai, ada soal ideologi yang bertentangan, ada ya banyak hal lah Ya. Bu Mega itu. Tapi apa ya, kalau memang Pak Anies bisa maju Pilgub DKI ini, itu luar biasa berarti. Apa ya, apa istilahnya ya? Kayak bangkit dari kubur gak sih? Ya berkali-kali loh, Tadinya kan berkali-kali. sudah kayak terkubur kan? Iya berkali-kali. Di Pilpres 2014 lagi, menang, ikut Pak Jokowi menang, lalu jadi Mendikbud, dicopot Iya. dari Mendikbud, langsung diusung Pilgub DKI, menang Pilgub DKI, lalu maju di 2024 walaupun belum menang. Iya. Kali ini hidup lagi kartunya. Itulah istilah bahwa Anda bisa mati berkali-kali di politik, ya bisa juga hidup berkali-kali. Gokil. Keren itu. Iya. Gila. Gokil sih. Seru. Ya Jadi- putusan MK ini mengejutkan lah. Iya. Tapi kayaknya dari apa yang disampaikan Mas Tori gitu, kalau pertimbangannya elektoral berarti yang paling mungkin menghadapi koalisi Kim plus ini adalah Anies ya, lebih ke Pak Anies ya. Lebih Pak Anies Baswedan. Menghadapi 12 partai dengan sosok satu figur yang sangat kuat secara elektoral. Dan di kalau DKI. sampai Pak Anies berhasil menang dengan kekuatan satu partai saja, itu Luar how do you biasa. think about it? Secara- Pak Anies yang bagus apa PDIP-nya? Selalu figur sih. Tapi Selalu ya figur keputusan PDIP untuk menyalon ke Anies itu kan juga Itu termasuk berani ya. Bisa Iya, iya, diapresiasi. Bisa Jadi diapresiasi secara politik ya. Heeh. Tapi Itu luar biasa sebagai calon independen Pak Anies bisa sendiri juga. Udah nggak bisa. Oh, udah nggak Pendaftaran bisa. calon independen udah tutup jauh-jauh hari. Oh. Jadi Telat dibukanya dia lebih ngumpulin dulu. KTP-nya. Tutup lebih dulu. Iya. Iya. Mau ngasih ya KTP ya? Kan KTP saya bukan Jakarta. Oh, iya. Sayang sekali. Anda buat. Pengennya enggak juga sih. Ini masih pendaftaran 22 kan ya? 27. 27. Masih ada 27. seminggu Berarti lagi. masih ada Nah, seminggu tapi lagi. yang menarik itu apakah akan berlaku sekarang itu sebenarnya belum gamblang karena Oh iya benar. kalau kata KPU sesuai kan mereka dihukum oleh DKPP Hmm. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Pilpres 2024 lalu
saat mereka mengeluarkan surat yang memberitahukan putusan MK berlaku serta-merta yang soal syarat umur itu, lalu sehingga Mas Gibran bisa jadi cawapres. Di situ walaupun putusannya etik ya, tulis kurang lebih putusannya itu dalam pertimbangannya meminta mewajibkan KPU untuk berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tadi kita dapat kabar dari Ketua Komisi 2 DPR bahwa rapat dengan KPU baru akan digelar soal ini tanggal 26 Agustus H-1. Apakah setelah itu bisa langsung dibuat peraturan KPU-nya, PKPU-nya? Apakah belum, ya kita tunggu sih masih. Oh, berarti legitimasinya putusan MK ini adalah peraturan KPU tadi, PKPU. Peraturan KPU. Itu mungkin nggak diselesaikan dalam 1 minggu ini? Mungkin sih, sangat mungkin. Ya. Tapi kalau memang sifatnya kan konsultasi. Nah, kita juga masih meraba kalau konsultasi kayak gini, apakah apapun jawaban konsultasi tetap dilaksanakan, itu kan bisa juga kan, karena sifatnya konsultasi, tidak bukan meminta persetujuan. Berarti tergantung lagi sama pihak yang dikonsultasikan ini ya. Kalau jadwalnya nggak nemu-nemu gitu kan, untuk konsultasi. Wah, saya sibuk nih kayak gitu. Sibuk tanggal 28 ya kayak gitu kan. Aduh, pusing sekali saya mikirin ini. Beruntung saya ini gak ngurusin politik ya. Pasti pusing ngurusin tingkah para elit ini ya, Mas ya. Ya sebenarnya itu umum aja kok, kelakuan orang kan kayak gitu. Iya. Kelakuan manusia pada umumnya aja. Ya, Ini berpolitik. Kalau untuk update-update terkait Ketua Umum Golkar yang terbaru nih, ada apa nih Mas update-nya? Nggak ada yang terlalu signifikan sih. Semua udah ngomong bahwa Pak Bahlil Lahadalia didukung 38 DPD, didukung oleh ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar dan ormas sayap Golkar. Ya kemungkinan akan terpilih secara aklamasi. Sesuai proyeksi semua ya. Tidak ada yang mengejutkan setelah berhasil lolos verifikasi satu-satunya itu. Nggak ada. Tidak ada fakta yang mengejutkan. Tidak ada yang mengejutkan. Mungkin yang paling bikin kita penasaran alasannya apa? Cuman satu. Nggak ada yang gamblang banget bilang kan. Selalu dibilang demi keutuhan partai, demi bersatunya Golkar, bla 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 bla. Bocorannya tapi ada. Kalau bocor jadi yang sebelah dong ya. Ya nggak suka lah kita bocor-bocor. Kita sukanya pecah. Iya, kita nggak suka bocor-bocor. Pecah aja sekalian. Pecah. Oke. Apalagi nih yang udah kita update nih? Udah ya? Kayaknya sih itu doang. Soalnya dari Golkar juga kita dapat kabar ya soal Pak Bahlil yang menjadi satu-satunya kandidat yang lolos verifikasi. Kan tadi ada suara-suara juga agar tidak ada perubahan soal calon kepala daerah yang calonkan. Ada permintaan itu, apakah akan disepakati? Tapi kan ini putusan MK ini mengubah konstelasi. Ini yang tadinya diduga bakal kotak kosong kemungkinan akan diisi. Iya. Oleh calon-calon dari PDIP seenggaknya. Kalau yang calon independen itu Mas? Dharma Pongrekun. Iya. Sejauh ini lolos kayaknya. Bisa oleh jadi KPU. Jadi poros ketiga ya? Bisa jadi poros ketiga. Lumayan lah. Ingat kata Pak RK, ini komjen jangan main-main gitu. Bukan kaleng-kaleng. Maksudnya apa tuh? Bukan kaleng-kaleng, jago strategi lah. Jago strategi. Saat maju. Pak RK ganti nama itu ya? Rawon udah kan? Bukan Rawon lagi. Oh udah karena dikritik ya? Apa ya Rodi? Apa gitu? Rodi? Iya coba deh lihat. Ada Kerja dia ganti nama. Makin gak bagus dong. Tidak mendukung kesehatan mental. Gak ada Suswono-nya dong. Iya ganti beneran, ganti coba dia lihat. Masa sih? Karena gue lihat memang di media sosial banyak yang berkonspirasi membuat nama. Bukan berkonspirasi, menyindir gitu. Kenapa dari semua nama, kenapa singkatannya Rawon gitu. Sementara Rawon sendiri kan khasnya Jawa Timur. Yeah. Jakartanya mana gitu. Apa kita yang nggak tahu ada Rawon Jakarta? Banyak sih rawon di Jakarta. Banyak. Oke. Lu ngomongin makanan tambah lapar. Mana ya? Nanti kita update apa singkatan barunya gitu ya. Oke deh. Jelas pesan M. Minggu-minggu ini yang Minggu-minggu ini rame pasti soal pencalonan pilkada ya. Jawa Tengah, Lampung akan muncul. Karena belum ada satupun yang fix gitu dari satu. Yang fix ya calon-calon Kim Plus saja. Kim Plus saja. Bisa dilihat. Yang menarik juga mungkin Banten. Tadi sudah ada pernyataan bahwa Airin akan diberi tugas lain. Jadi kemungkinan Bu Airin tidak akan maju di pilkada gitu, Banten. Jadinya Bu Airin nggak maju. Kemana tugas lainnya apa menteri? Belum tahu. Bisa jadi bisa menteri jadi juga. Menteri atau mau jadi dubes Ukraina. Oh iya bisa juga. Atau mau jadi dubes Nicaragua bisa juga oleh tugas lain. Sama Lampung juga kemungkinan
Ada tugas lain Pak Arinal incumbentnya. Jawa Tengah. Jawa Tengah menarik. Kalau aturan usia ini berlaku serta-merta, maka Mas Kaisang jadi tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berarti Pak Lutfi yang tadi digadang-gadang kan duet Lutfi Kaisang. Harus ganti cawagupnya. Kaisangnya jadi nggak maju. Nggak maju. Jadi mungkin sesuai dengan rencana yang pernah Mas Kaisang sebutkan akan menemani istrinya studi mungkin ya. Oh iya, lagi hamil besar juga Ya, kan. betul. Iya, Jadi- fokus keluarga dulu. Benar. Belum 30 loh dia berarti. Iya, kan udah keluar juga aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ayah itu harus mendampingi istri sampai 40 hari nifas kan. 3 bulan ya? Bahkan ada cuti melahirkan buat ayah kan? Iya, cuti melahirkan buat ayah. Iya. Ada sudah ada yang didampingi? Ada. Siap. Cuma belum divalidasi aja. Oh gitu. Oh, oke. Pendampingnya belum menyadari. Menarik. Berarti masih calon independen ya? Calon independen. Masih ngumpulin KTP. Oh. Iya. Kalau soal calon tunggal di Golkar itu terakhir kapan selain sekarang? Pendaftaran tuh kayaknya hari ini deh, udah verifikasi. Kan sekarang Bahlil tuh. Iya. Ada nggak sih yang calon ketum? Yang aklamasi juga gitu. Oh, terakhir kali ya yang Oh, cuma yang Erlangga terakhir kali. aklamasi. Iya, Erlangga yang terakhir di Kongres itu aklamasi kok ya. Emang satu doang itu Mas? Pas Satu Erlangga doang kemarin. waktu itu, Oh, Erlangga doang. Kompak kok Golkar ini. bukan Akhir-akhir sesuatu ini. yang ini ya. Akhir-akhir ini loh tadi katanya. Akhir-akhir ini. Karena biasanya Karena Kongres biasanya itu- banyak ini drama sekali. Drama ya. banget. Ya, kalau ini drama juga cuma mulus ya. Ada yang bilang ya, izin. Namanya Endo. Pak Bahlil, Edo yang ngomong, Pak Bahlil lah. Pasti kenal kan wartawan ekonomi nih Pak Bahlil. Kenapa baca komen apa? Komen apa? Baca komen ini mulus banget ya, nggak ada calon lain. Oh iya. Ya karena syaratnya sebenarnya agak berat jadi calon ketua umum Golkar didukung oleh 30% pemilik suara. 30% itu dari berapa? 600-an sekian pemilik suara. Berarti berapa? 180-an ya? Mm-mm. Ya berat lah itu, nggak mudah. Paling Mutlak, ada mutlak. berapa calon bisanya. Ya Pak Bahlil sendiri, ya kalau di Golkar bukan orang baru, sebenarnya pernah jadi pengurus DPD Golkar Papua. Tapi memang DPP ya? belum pernah DPP. Itu bukan katanya kalau ketum harus di DPP. Ada, ternyata pengurus daerah bisa. Ada syaratnya. Lebih bergengsi Menko Perekonomian atau jabatannya nih ya Mas ya? Lebih bergengsi Menko Perekonomian atau Menteri SDM? Gengsinya sih Menko Perekonomian, duitnya di SDM. Gajinya sama loh padahal namanya Ahmad Thorik ya, Pak Airlangga dan juga Pak Bahlil. Oke. Silakan ditaksir sendiri-sendiri. Terakhir mungkin ini ya, ada pengumuman dari resepsionis Detikcom ditemukan jam tangan di toilet wanita. Serius? Iya. Oke, Mas Thorik terima kasih banyak for always coming back here. Kayaknya akan banyak nih pertemuan dengan Mas Thorik dalam seminggu ke depan karena akan panas Ya. untuk pencalonan kepala daerah ya sampai Betul. tanggal 27 nanti. Tenang, nanti saya jemput, Mas. Ya, itu dia. Saya jemput nanti. Tenang. Saya Actually antar. that's the whole point of this conversation. Terima kasih banyak Detikers, jangan kemana-mana. Habis ini masih ada Indonesia Detik ini. Kita ke Yes. daerah lainnya di Indonesia. Kita akan kembali lagi sesaat lagi cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. Ah, itu benar. Bukan. Hore. Dia cuma tahu hore-horenya doang. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Mudah-mudahan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hore-horekan karena ini jujur adalah sesuatu yang menyesakan justru. Karena lagi-lagi ada kasus perundungan ya di PPDS begitu ya. Program pendidikan dokter spesialis dan ini kita akan kembali berbicara atau ngobrol tentang kasus ini Detikers dari salah satu daerah di Indonesia. Ya. Tapi sebelumnya kita mau menyapa terlebih dahulu teman kita yang tadi juga sudah laporan ke kita, Ibda Syahara. Kali ini Ibda Syahara ada di mana lagi ya? Penasaran deh. Selamat sore, Ibda Syahara. Halo. Halo, selamat sore. Selamat Aku sore. tebak. Ini sepertinya dekat sama Tebak-tebak. MT Haryono. Benar nggak? Betul, Tuh, udah kan. ke arah MT Haryono karena memang di MT Haryono sekarang cukup padat ya karena lagi ada pengerjaan proyek di kawasan itu. Hmm. Proyek terus.
Kenapa? Kalau apa? Kalau jadwalnya Ibda Syahara padat nggak kayak proyek-proyek ini? Teng. Padat. Padat ya. Cukup ya sampai di situ aja. Karena kalau ditolak nanti sakit Mas Yansa. Singkat, padat, dan padat. Iya. Udah ditolak. Bye. Baiklah Ibda Syahara, langsung saja apa yang terjadi saat ini di sekitaran MT Haryono dan sekitarnya? Boleh, langsung saja. Laporannya, silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Namun untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya terpantau sudah ramai, namun masih terbilang kondusif lancar dari berbagai arahnya. Dan kemudian untuk sore hari ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke kawasan Halim pada saat ini masih terpantau lancar, namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan ke kiri menuju ke arah Jatinegara maupun yang akan berbelok ke kanan ke arah PGC Cililitan pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah PGC Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang ataupun yang akan menuju ke kawasan Pancoran dan Jalan MT Haryono pada sore hari ini juga masih terbilang kondusif lancar. Namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan kami dari pihak kepolisian kembali menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 yang hendak menuju ke kawasan Jalan MT Haryono, mengingat di kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap yang mana pada hari ini tanggal 20 maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi kawasan tersebut, dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas di tol dalam kota pada saat ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau juga kepada Anda para pengendara yang hendak menggunakan jalur tol maksud kami untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas pada saat memasuki gerbang tol. Dan Detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Pelanggaran sampai silakan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali ke studio, silakan. Baik. Terima kasih Ibda Syahara. Terima kasih untuk laporannya Ibda Syahara. Salam dari kami. Tetet. Sama-sama. Bye. Langsung kita ke topik berikutnya. Tadi kita udah kasih tease bahwa kita akan ngobrolin kasus perundungan di PPDS, Detikers. Kali ini kita akan ke satu wilayah yaitu di Jawa Barat. Kita akan ngobrol sama Kang Baban ya. Iya betul, dari Detik Jabar. Kita langsung menyapa, kita sudah bergabung bersama Kang Baban. Selamat sore Kang Baban. Selamat sore Mae dan Edo, apa kabar? Ih keren, layoutnya berubah lagi. Sehat-sehat Kang Baban, Kang Baban Damang. Alhamdulillah Damang sehat. Oh. Itu yang lagi kerja green screen atau orang beneran? Bukan nih ruang kerja kita di sini. Oh keren. Suaranya oke nih. Kemarin waktu bagi-bagi undian dapat apa Kang? Dapat voucher MAP dari juga ya? Dapat dong. Iya dari ketawanya kayaknya dapat kulkas 2 pintu ya. Iya. Siap. Kang Baban ini ada kasus perundungan lagi kali ini di RSHS Bandung ya Kang Baban. Betul. Boleh dielaborasi dong ke kita Kang Baban saat kasusnya sendiri ini seperti apa update-nya? Oke, seperti kita ketahui ya ada kasus perundungan yang di mana ini melibatkan di rumah sakit di Bandung dan mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Bandung. Ya, tentu untuk update saat ini pihak-pihak terkait termasuk juga Pemprov Jabar sendiri
dan juga dari Kementerian Kesehatan memberikan atensi soal kasus perundungan di rumah sakit pemerintah atau plat merah tersebut. Dan ini juga terjadi atau muncul ketika masalah yang Undip beberapa waktu lalu menyeruak dan kemudian ini melebar kemana-mana dan akhirnya terungkap ada juga kasus pembulian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan tentu saja ini Maya dan Edo ini cukup miris juga ya, karena data dari Kementerian Kesehatan ini juga bahwa dari data mereka ini ada 2.716 peserta PPDS yang saat ini mengalami depresi gitu ya, dan mereka beragam ya. Ada dari jumlah tersebut 1.977 itu mengalami depresi ringan, sisanya ada depresi sedang, lanjut ada depresi sedang sampai berat, dan sisanya mengalami sama ada depresi berat juga. Dan bahkan sekitar 3,3% peserta PPDS yang mengikuti survei itu terindikasi ingin mengakhiri hidup atau melukai diri. Nah, dalam konteks kejadian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini, tentu sudah pihak-pihak terkait dan pihak Unpad juga sudah melakukan tindakan sikap tegas ya dari 10 orang yang terindikasi ini melakukan bully gitu ya, atau perundungan. Ini 3 diantaranya ini mendapatkan sanksi berat, begitu. Oke, ini bentuk perundungannya seperti apa nih Kang Baban? Kalau kita melihat yang kasus yang di Semarang kan pembulian nasi padang nih sebutannya kan ya. Kalau yang di Bandung ini apa nih? Seperti apa bentuk pembuliannya? Oke, ini informasinya memang masih belum secara detail. Cuman informasi yang diperoleh ini beragam ya, ada bentuk kekerasan fisik, pelecehan verbal, ada tuntutan finansial bahkan yang tidak wajar dari senior kepada peserta didik. Dipalak gitu Kang maksudnya? Ini detailnya saya belum ya, karena ini baru kami juga masih menelusuri para korban juga sejauh ini. Nanti kita bisa update di situ karena kemarin baru suara-suara dari pihak-pihak yang berkepentingan di persoalan seperti ini. Namun yang pasti bahwa kasus ini terungkap dari adanya salah seorang peserta didik ya di Unpad ini yang awalnya mengajukan permohonan diri ya, di Juni 2024, kemudian permohonan itu diklarifikasi oleh pihak dekanat Unpad ya, yang akhirnya membuka terkuaklah adanya perundungan yang terjadi di lingkungan ya, katakan lingkungan akademis ini, begitu. Berarti untuk yang saat ini pelaku perundungannya itu berasal dari mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ya, Kang Baban ya, yang terdeteksi. Dari Unpad sudah memberikan sanksi kepada ke-10 pelaku ini, Kang. Ya. Dan kemudian untuk memitigasi risiko terjadi kembali hal-hal demikian, apa yang dilakukan dari pihak universitas, Kang? Atau mungkin ada regulasi atau tekanan gitu dari otoritas terkait? Betul. Untuk tindak lanjut yang dilakukan Unpad sendiri, ya ini jelas ini mereka membentuk sebuah wadah bernama Komite Etika Disiplin ya, untuk tentu agar kejadian ini tidak terus berkelanjutan atau terulang atau kejadiannya terus serupa gitu ya. Dan selain itu juga pemerintah provinsi dan juga Kementerian Kesehatan ini tengah menangani serius persoalan perundungan tersebut gitu. Dan tentu saja tujuannya adalah memberantas aksi-aksi perundungan di lingkungan akademis gitu. Yang sejauh ini bahwa sudah masif anti perundungan di tingkat sekolah ya, dari sekolah dasar sampai menengah gitu, itu masif. Cuman sayang akhirnya ini kejadian di tingkat perguruan tinggi gitu.
Kang Baban, ada indikasi nggak sebenarnya pembulian ini tuh tidak hanya terjadi kali ini aja yang akhirnya terungkap, tapi ada yang sebelum-sebelumnya juga ada indikasi akan ada mungkin ada korban yang speak up lagi atau seperti apa? Jadi kayak fenomena gunung es ya? Benar. Ya, indikasi kejadian lama kan sudah bahwa pemerintah juga menegaskan bahwa kejadian-kejadian seperti ini gitu ya, perundungan gitu, ini sudah sejak lama gitu. Cuman memang ini yang kemudian para korban ini mau bersuara ini kan yang tentu mesti berani juga gitu agar ini bisa kita membongkarnya juga gitu. Dan tentu saja juga kepada publik yang berkaitan soal ini ya kami juga meminta informasi bisa melalui Detik Jabar gitu ya ketika menjadi korban perundungan ini, dan kami jamin narsum ini kami lindungi dan kami jaga gitu. Begitu. Karena memang kasus-kasus seperti ini juga tidak terlihat sama mata banyak publik gitu. Jadi mereka mesti ya salah satu caranya ketika menjadi korban dan ada bukti bisa menginformasikan gitu. Oke, kemudian Detik Jabar ada menyoroti ini juga nggak sih Mas? Ini kan karena memang beritanya juga ramai di sosial media berawal dari kasus bunuh diri gitu yang dilakukan oleh salah satu dokter yang ada di Semarang gitu ya. Kemudian banyak akhirnya konten kreator juga yang mereka juga adalah dokter juga gitu yang membuat konten-konten yang terkesan mungkin meremehkan tindakan bulian ini. Jadi kayak menormalisasi gitu. Ada menyoroti hal ini juga nggak Kang Baban? Ya, sejauh ini kita mengarah ke sana juga ya, dan kemudian juga kita selalu mengedukasi pembaca kita ketika misalnya ini berkaitan dengan tadi katakanlah ada korban bunuh diri, kita selalu mencantumkan disclaimer ya untuk pembaca kita gitu, mau melanjutkan baca atau tidak gitu. Yang pasti kita memberikan edukasi juga kepada pembaca. Ya tentu juga ya pemerintah sejauh ini saya rasa juga sudah melakukan proses mitigasi juga ya, bagaimana kemudian kesehatan mental gitu, kesehatan jiwa ini sangat penting gitu, terutama mereka-mereka yang sudah duduk di perguruan tinggi gitu, begitu. Kang Baban, salah satu laporan yang kita terima adalah ada peserta PPDS yang menalangi kebutuhan hobi para dokter senior ini dengan uang pribadi. Mungkin itu boleh dijelaskan ke kita, Kang? Mungkin ada yang bisa dielaborasi. Ini kok kenapa bisa sampai terjadi dan miss-nya itu di mana, Kang? Bisa sampai ini praktik ini tersuburkan begitu? Ini yang masih kita telusuri juga. Informasi yang kemarin bahwa ada uang yang disampaikan oleh si peserta katakanlah gitu, sekitar 65 juta per orang, ini kan belum bisa kami pastikan, itu baru isu ya, dimana kabarnya duit 65 juta per orang itu untuk nyewa kamar, untuk memenuhi kebutuhan senior, memenuhi kebutuhan hiburan, makan minum, dan penyewaan mobil. Kami belum bisa pastikan sejauh ini, dan kami masih proses penelusuran, dan itu juga masih sebuah isu di mana isu itu juga terdengar di kalangan tentu saja dari Ikatan Dokter Indonesia, Kementerian Kesehatan. Saya rasa isu-isu itu terdengar ya. Cuman memang perlu ada kepastian juga soal modus-modus mereka, dan tadi itu ya soal sejumlah uang yang disetorkan atau tadi itu duit yang diperuntukkan untuk senior-seniornya. Begitu. Itu berarti informasinya dari peserta PPDS langsung, Kang? Ya, isu yang beredar seperti itu memang begitu. Cuman ya tadi harus dikonfirmasi lagi dari pihak, ya betul, dari pihak Ikatan Dokter Indonesia juga menyatakan bahwa itu masih sekedar isu, dan memang perlu kita perdalam lagi gitu, dan dibuktikan kebenaran tersebut gitu. Ini masih terus proses, terus kita atensi kasus-kasus bully di tingkat
kampus ini gitu. Oke. Nah nanti jika telah terbukti begitu apa yang mereka lakukan ternyata memang sampai sejauh itu sampai melibatkan uang pribadi dari peserta PPDS ini begitu ya Kang ya. Apakah ada nanti kalau tadi Kang Baban juga sudah sempat menjelaskan mengenai sanksi-sanksi apa saja yang diberikan. Nah dengan adanya misalnya terbukti begitu apakah ada penambahan sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku ini? Ya kalau dari internal pihak kampus kan tadi sudah jelas ya ada sanksi berat ya dari 10 itu 3 orang ya, ada residen senior ini yang dipecat dari program dan 1 dosen yang dikenai sanksi berat. Artinya ini bisa masuk ke ranah pidana, tentu saja polisi akan melakukan proses penyelidikan ketika memang tadi korban mau melaporkan ya. Tentu saja itu ada hukuman pidana ya ketika misalnya tadi melakukan aksi-aksi perundungan. Tapi sejauh ini kita belum dapat informasi apakah ada korban yang kemudian melanjutkan masalah ini ke kepolisian gitu dengan melaporkannya gitu. Tapi ini di tingkat internal kampus Unpad sanksi gitu ya itu sudah diberikan. Ya. Baik. Satu lagi yang mau konfirmasi ulang Kang Baban soal bagaimana redaksi Detik Jabar begitu memfasilitasi jika ada aduan-aduan terkait perundungan begitu itu difasilitasi ya Kang ya? Betul. Kita bisa ada beberapa saluran ya, ada via email ke redaksi jabar@detikjabar.com ataupun ke akun media sosial kita Detik Jabar di Instagram itu via DM. Kami tentu akan merahasiakan gitu dan kami akan melindungi narasumber gitu. Tapi kami memang butuh para korban yang kami jamin tadi itu ya kerahasiaan informasinya kerahasiaan, informasi terutama narasumber. Ya, mangga silahkan. Terima kasih banyak Kang Baban, semoga didengar oleh para mahasiswa yang mungkin mendapatkan perlakuan serupa tapi mungkin masih takut begitu untuk menyampaikannya. Nanti difasilitasi sama Detik Jabar juga ya untuk bisa ditemukan dengan pihak terkait. Terima kasih banyak Kang Baban. Terima kasih. Terima kasih, salam buat teman-teman redaksi lainnya. Terima kasih, selamat bertugas kembali Kang Baban. Sehat selalu. Bye-bye. Pokoknya semua narasumber yang selesai sama kita kasih salam itu. Harus ada itunya ya biar semangat gitu kan. Tapi miris ya ngedenger informasi tadi dari Kang Baban bahwa terjadi kasus perundungan ini. Ini benar kata Maya, bisa jadi ini adalah fenomena gunung es gitu. Cuma beberapa doang yang speak up, padahal banyak lainnya yang tuh bisa mengalami kejadian serupa juga. Tapi netizen itu ya aku akui ya, kita ngelihat apa yang mereka lakukan dengan ramainya mereka melakukan investigasi dan lain sebagainya gitu. Ketemu aja gitu kayak misalnya tadi pembulian nasi padang tuh. Jadi ternyata si dokternya si dokter yang membuli ini, si senior ini itu sampai ketahuan praktek di mana, terus data-data pribadinya ketahuan dan bahkan katanya dia udah dicopot dari rumah sakit tempat dia bertugas saat ini gitu. Wah, the power of netizen. The power of netizen, dan bahkan ada beberapa nama-nama lain juga dokter yang memberikan statement gitu di sosial media, misalnya kayak ada yang bilang kalau nggak kuat mental nggak usah masuk kedokteran kayak gitu-gitu. Itu juga disoroti sama netizen, di screenshot kemudian dibagikan dan kayak nih bahan nih goreng gitu. Asli. Bener-bener kadang-kadang gue berpikir ini juga. Netizen ini bisa jadi intel banyak ya di sosial media ya, karena kayak banyak. Jago banget mereka bahkan menemukan orang data itu. Bahkan menemukan orang hilang juga netizen bisa. Itu kucing hilang aja bisa Pororo. Iya, Pororo juga kan. itu loh yang suaminya pamit keluar beli apa nggak balik selama 2 tahun tahu nggak sih? Ditemukan sama netizen. Ternyata suaminya emang kabur sama wanita lain. Iya kayaknya lupa aku dia ketemu di mana. Pokoknya the power of netizen tuh netizen Indonesia. Jadi kalau kalian berusaha netizen bersembunyi, Indonesia mantap. Ya, bersembunyi menyembunyikan borok jangan salah, jangan sedih. Nanti ditemukan sama netizen Indonesia kalau ada yang bikin viral. Bongkar semuanya sama netizen. Kita saat lagi juga akan bongkar kemeriahan kemarin, di balik kemeriahan pesta ulang tahun kemerdekaan Indonesia di IKN seperti apa, karena reporter kita kemarin yang melaporkan langsung dari IKN akan kasih kabarin buat kita, karena kami bukan kabarin.
Kami adalah Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sesaat lagi. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Demi memenuhi permintaan dari Ibu Irma, karena tadi kita dimarahin, belum selesai toh, nggak apa-apa, memang kita selalu seperti itu. Nanti akan ditengahi dulu, dijembatani sama training today yang akan kita bacakan untuk Anda semua. Oke, trending today yang pertama yang akan saya bacakan Detikers adalah babak baru dari kematian dokter di India. Jadi polisi ini membantah, polisi India ya, membantah ada 150 ml sperma di tubuhnya. Ini beritanya miris banget, begitu baca beritanya, bahkan begitu baru naik aja beritanya tuh yang komentar tuh udah ribuan, banyak banget ya. Karena memang kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter muda bernama Dr. Moumita Debnath di sebuah rumah sakit pemerintah di Kolkata telah mengguncang seluruh India bahkan dunia ya. Kejadian ini memicu kemarahan di kalangan massa sehingga membuat dokter dan warga melakukan pemogokan. Semasif itu gitu loh efeknya ya. Dan diberitakan BBC tubuh dokter magang berusia 31 tahun ini ditemukan di aula seminar di RG Kar Medical College pekan lalu dalam kondisi setengah telanjang dan luka yang parah. Korban dilaporkan pergi ke aula itu untuk beristirahat usai shift kerja 36 jam. Gila, itu udah lebih dari sehari lebih gitu ya. Ya, 1,5 hari. 1,5 hari. Dan di media sosial juga viral ada laporan mengenai 150 ml air mani ditemukan di tubuh dokter sehingga ini menjadi indikasi atau menunjukkan gang rape ya. Sumber informasi ini adalah petisi yang diajukan oleh keluarganya di Pengadilan Tinggi Kalkuta. Kepala polisi yang menangani kasus tersebut sudah membantah hal ini. Dia menepis rumor bahwa pihaknya menyampaikan dokter tersebut tewas akibat suicide atau bunuh diri nih katanya. Kepolisian mengatakan unnatural death yang disampaikan pihaknya berarti seseorang tewas akibat penyebab yang tidak natural seperti dibunuh, kecelakaan atau bunuh diri. Tapi kalau ngelihat kondisinya ditemukan setengah telanjang dengan kondisi yang mengenaskan luka-luka, is that possible someone yang trying to bunuh diri terus melukai dengan sebegitunya dirinya, like that's beyond sih. Right. India selalu punya hal yang beyond. Sad. It's really sad. India tuh sebenarnya juga salah satu negara yang bisa dikatakan kurang aman untuk didatangi oleh wisatawan, apalagi perempuan. Udah pernah ke India? Enggak, belum. Oh, belum. Maksudnya kalau baca-baca artikel, berita-berita juga India tuh untuk wanita untuk wanita itu menjadi salah satu negara yang ya banyak diberikan warning gitu untuk wanita, apalagi kalau solo travel, berani-beranian gitu datang ke India sendirian. Gue yang mana ya itu ya? Gitu. Which film? Udah lama. Bukan film ya? Enggak, yang gue mau kasih tahu adalah film. Gue mengetahui dan mengamini, memvalidasi informasi yang disampaikan sama Anita Maya tadi bahwa India tidak ramah terhadap perempuan. Salah satunya adalah karena ada ini perbedaan kasta tadi soal antara laki-laki dan juga perempuan gitu, patriarki. Jadi ada satu film di India yang jadi terobosan ketika seorang pria itu berusaha untuk menemukan ini pembalut buat perempuan di India. Jadi haid di India itu adalah sesuatu yang sangat aib gitu dianggap. Memalukan. Padahal itu kan ya adalah salah satu ini aja namanya ciri natural dari seorang perempuan begitu. Nah, pria ini berusaha untuk menemukan pembalut supaya perempuan-perempuan di India tuh udah gak malu lagi walaupun dia haid gitu. Jadi masih bisa tetap terus bekerja, melaksanakan aktivitas gitu. Tapi apa yang dilakukannya justru jadi bahan cibiran buat orang lain. Kenapa kamu malah bikin ini gitu ya. Itu bagus filmnya.
apa pet gitu. Judulnya apa? Lupa. Pokoknya ada titik-titik pet gitu. Bagus. Lupa gue judul. Nanti ya dicariin ya. Tapi satu hal juga yang penting untuk disampaikan di momen Trending Today hari ini adalah kemenangan Juventus akhirnya diraih di pertandingan pertama di Liga Italia musim ini. Walaupun kita mainnya terakhir ya. Iya. Artikel kita selalu di puncak klasemen sepanjang tayangan. Masa sih? Selalu tuh dalam beberapa hari terakhir. Promo. Artikel promo. Landing page. Dari kita naik sampai sekarang ini masih di nomor 1. Wis bagus. Siapa yang bikin judulnya? Wes ya, memang terima kasih sudah memotong informasi yang mau saya sampaikan tadi ya, bahwa Juventus baru saja. Kebahagiaannya dia mau ngomongin Juventus. Gue kira akan ada korelasinya gitu dengan informasi yang gue sampaikan, jadi bagus bridgingnya. Oh bagus, terima kasih Stanislaus K. Brilian Vandiansa. Jadi itulah, selamat buat Juventus ini. Udah nggak mood gue nyampein beritanya lagi. Udah nggak apa. Oh baru mau dicariin. Ya makasih lo Irma. Ya udah nggak apa-apa, cariin. 3-0 menang Juventus, dicetak golnya sama pemain-pemain muda lagi. Walaupun kita udah nggak punya Chiesa lagi yang akan segera dijual, tapi salut dengan Thiago Motta sebagai pelatih barunya Juventus, kasih warna baru buat Juventus. Udah. Mantap. Dari Juventus kita akan menuju ke Inggris, gimana guys? Oxford nih Oxford nih. Ada yang mau kuliah lagi nih ya. Enggak, bukan. Netizen nyuruh dia sambil kuliah tapi. Iya bener. Keren loh nih Marcelino nih, katanya bakal main dengan mantan wonderkidnya Chelsea di Oxford. Tepuk tangan buat Marcelino. Bagus Marcelino. Jadi Marcelino Ferdinand baru aja bergabung. Marcelino bukan Jay ya. Ya, silakan. Oxford United ya, pemain 19 tahun ini merapat ke Oxford dengan status free transfer usai dilepas klub Belgia KMSK Danes ya. Oxford United saat ini berlaga di Championship Division, kasta keduanya Liga Inggris, dan ini membuat Marcelino bakal berlaga di level kompetisi yang lebih baik. Barengan sama Nathan Chu dong ya. Itu. Oh, Chua On di Swansea kan, Championship juga. Oh iya, Swansea. Tim ini memiliki banyak pemain jebolan akademi klub papan atas Liga Inggris. Ada Josh McEachran, Matt Phillips, dan juga Jamie Cummings. Selain Marcelino, Oxford United juga mendatangkan pemain Belanda asal klub Utrecht. Ada Hid ter Aves. Semoga saya tidak salah membacanya ya. Kalau nggak ntar lo dimarahin sama Coach Justin. Coach banget. Coach Justin ya. Coach Justin. Ya itu dia, semoga dengan ini kesempatan baru, semoga Marcelino bisa perform banget gitu di sini. Siapa tahu dibawa sama timnas Inggris. Bisa naik gitu kan, enggak sih kalau timnas Inggris ya. Siapa tahu bisa naik ke Liga Inggris di Liga Primer gitu maksudnya. Amin banget. Kan masih 19 tahun, masih Oxford banyak ya. Kesempatan gitu, ya kan? Usahakan ya, tolong ya. Ini demi nama baik Indonesia. Gue lagi mau lihat posisi Oxford di Championship awal musim ini di posisi berapa ya? Kan baru mulai juga. Iya sih, baru 2 pertandingan. Oxford itu, bukan di Championship, Mae. Oh iya benar, Oxford United kan? Iya. Posisi 8 dengan perolehan 3 poin saat ini. Satu kali menang, satu kali menang kalah. Ya kayak Liga Inggris dong. Begitu kick off mulai MU pertama. Karena dia main duluan. Karena dia main duluan makanya dia bisa pertama. Secara tidak langsung Anita May sepertinya sedang ada tendensi buat fans MU ya. Apa sih? Anda suka menggiring opini masyarakat. Tapi semoga Marcelino bisa menyusul Nathan Chua On untuk menjadi pemain Indonesia kedua yang merumput pertama kali sepanjang sejarah di Championship-nya Liga Inggris. Tapi yang udah masuk Liga Inggris kan, yang udah naik kelas itu Ipswich Town. Ipswich Town. Nanti gitu. lo dimarahin sama Pangeran Siaan kalau salah ngomong. Ipswich Town. Ipswich Town. Ada siapa di situ? Ipswich kita. Emang kita ada pemain di Ipswich? Ada kan pemain yang di Ipswich? Gak ada. Apa championship-nya? Atau apa sih? Enggak. Kalau berarti bukan yang Ipswich. Pemain... Bagot itu di Championship. Iya, Championship. Tapi belum pernah main di
belum pernah ininya, diturunkan, iya, belum pernah iya. diturunkan. Yang pertama kali merumput itu yang akhirnya diturunkan walaupun dari bangku cadangan adalah Nathan Chuaon. Ya. Nah nanti Marcelino ini kan masuk Oxford. Mudah-mudahan bisa segera diturunkan gak cuma biar followersnya Oxford United nambah gitu ya. Baiklah, itu dia tadi sekian dari amunisi Trending Today kita hari ini. Kita boleh ke berita selanjutnya atau mau langsung ke Sunset Talk? Kayaknya kita mau ngobrol panjang deh ya sama Yusa ya. Sesaat lagi Detikers, kita akan ngobrolin ada apa di balik pesta kemeriahan IKN kemarin di tanggal 17 Agustus bersama Yusa. Yang baru saja pulang dari IKN, apakah dia membawa oleh-oleh untuk kita? Kita akan tanyakan sama dia. Sesaat lagi, cuma di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kenapa? It looks weird. Do I look weird? Yes, Kata Anita Mae. Detikers, masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Sunset Talk hari ini kita hadirkan narasumber yang sungguh sangat spesial karena beliau baru saja fresh from Nusantara. Didatangkan. Kemarin kita juga ikut laporan ya sama beliau ya. Iya benar. Beliau melaporkan langsung dari IKN benar. gitu. Meskipun laporannya keputus karena ada doorstop Pak Jokowi ya kemarin ya. Langsung sekarang kita sambung lagi. Ya kita sambung lagi sekarang ya. Sambungnya langsung gak pakai Zoom lagi ya. Langsung aja kita menyapa. Ada Yusa. Yusa dari 20 detik. Halo Kak Edo, Kak Mai. Selamat sore Yusa. Sore. Pas ada berapa orang yang nanya sama kamu oleh-olehnya mana? Hari ini udah 5 orang ya. Serius? Iya. Aku orang ke-6 kalau gitu. Emang apa sih oleh-oleh dari IKN? IKN ada IKN punya ya bukan oleh-oleh Samarinda atau Balikpapannya ya. Mungkin ada yang khusus. Kami sih nggak ada oleh-oleh pengalaman ya kali ya. Pengalaman perdana melihat. Enggak usah diplomatis di sini. Beneran dari IKN-nya apa? Dari sepakunya mungkin atau dari penajam pasar utaranya? Ada karena kami nggak mampir-mampir kayak Bang. Iya, jadi kami nggak tahu oleh-oleh khasnya. Kami fokus memang ke liputan ya. Iya. Tapi nggak ada cerita-cerita juga, beli ini nih. Maksudnya teman-teman media kan banyak tuh kemarin, nggak ada. Enggak, karena semua udah pulang pun kami udah gak sempet mau ke restoran pun gak sempet karena kayak udah capek banget pas kemarin pulangnya. Perginya barengan sama rombongan siapa? Rombongan Istana. Istana jadi ya. semua wartawan RI1 itu ada perwakilan media yang diajak. Iya. Kebayang sih, pasti nggak akan ada waktu untuk itu. Hektik ada banget 68 orang. 68 orang diboyong dari Jakarta. Betul. Di dalam satu pesawat itu. Betul. Di booking dong ya. Naik Garuda kami kemarin. Iklan dong jadinya. Iklan Anda nggak apa-apa, ya. BUMN. Ada Pak CT juga di sini. Oke. Apa namanya, cerita dong Yusa, berangkatnya kemarin tibanya di tanggal berapa? Kemudian itu kan pakai pakaian adat kan? Itu nyiapin dari Jakarta atau disediain sama pihak istana apa gimana? Coba cerita deh. Jadi gini, kami dikabarin terkait akomodasi dan keberangkatan itu H-1 minggu. Jadi kami dibuatkan grup yang isinya adalah wartawan yang akan berangkat ke IKN. Di situ udah dikasih tahu akan berangkat pukul segini dan harus 2 jam sebelumnya tiba di bandara untuk naikin bagasi sendiri-sendiri. Oke. Ketemu di gate. Kemudian itu H-1, jadi tanggal 16 kita jalan subuh sampai sana pagi. Kami melihat perkembangan apakah hari itu Bapak Jokowi meninjau. Jadi kami udah standby di sana dulu sebelum Bapak sampai. Karena Bapak masih ada sidang. Masih ada nota keuangan dan sidang DPR ya? Betul, jadi kami standby lebih awal karena Bapak hari itu sampai sore ya. Dan Bapak ternyata cuman ada renungan suci malam, renungan malam yang itu di ya. Taman Pusaka itu ya? Iya. Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Ya. Jadi bawa pakaian adatnya dari Jakarta langsung? Saya dari ini nyewa di Balikpapan. Karena kan kalau di Jakarta berarti jatuhnya 4 hari ya. Jadi lebih menghemat saja. Jadi, itu ini prepare sendiri pribadi. Tapi di rembes kantor. Jadi memang tetap ya ada rembes ya. Tapi memang itu diwajibkan semua wartawan yang dibawa. Seminggu itu kami diinformasikan pakaian yang digunakan saat pagi itu harus pakaian adat daerah. Tapi tidak ditentukan daerah mana. Untuk sore boleh berganti PSL yang pakai jas atau tetap memakai daerah. Oh berarti ngebuknya dari di situ langsung, di lokasi langsung?
Enggak, jadi aku udah tektokan sama udah yang di tektokan. Balikpapan Karena pasti untuk- banyak banget yang butuh kan itu. Iya, betul. Kain adatnya. Oke. Terus mungkin yang pengen kita tahu juga tuh kemarin cerita yang terputus kemarin itu loh tentang bagaimana suasananya di sana pada saat baik itu pada saat pengibaran dan juga penurunan bendera gitu. Iya, sangat Karena kan hikmat beda sekali ya ya, pasti iya. ya. Kan perdana ya kami Nah, itu. melihat upacara kayak bendera merah putih pengibarannya di sana di saat momen 17 Agustus. Wah, kayak semua terkesan sih dengan itu, dan Pak Jokowi juga mengucapkan terima kasih secara langsung kepada semua petugas yang saat itu, karena memang sangat hebat sekali pengibaran bendera di IKN. Tapi Yusa udah pernah ikut pengibaran yang di Istana Merdeka, negara di Jakarta? Pernah, cuman udah 2 tahun yang lalu ya. Oke. Kerasa nggak apa bedanya antara yang di Kerasa. Jakarta dan di IKN? Apa bedanya? Kerasa mungkin kalau di Jakarta sudah terlalu sering, saya dari SD udah melihat ya di Jakarta, dan momennya seperti itu gitu, sudah ngelihat pasti dari Monas dulu ngambil duplikat, kemudian dibawa ke Istana Negara Jakarta dan pengibaran. Kalau kemarin itu kan kayak momennya dari ada ini dulu kan, arak-arakan yang dari sini menuju IKN pada hari itu, kemudian disimpanlah duplikat bendera itu di Istana Negara. Baru pagi itu diserahkan oleh Kasat Pres Heru Budi Hartono ke Paskibraka. Terus kayak Mas Edo lihat juga kan kayak dari Istana Negara itu kayak turun, wah kayak red carpetnya megah banget gitu. Kayak wah keren. Oh, berarti banget. bendera kemarin itu disimpannya di Istana Negara Garuda. Garuda apa ya, Istana Negara? Istana Negara. Istana Negara ya, bukan Iya. yang di burung Garudanya ya. Betul. Yang di depan lapangan itu Iya. ya. Disimpan di situ tuh sekarang sang merah putihnya, duplikatnya. Waktu itu. Waktu itu. Iya, 2 hari sebelum ya. Setelah diturunkan maksudnya disimpan lagi di sana atau dibalikin lagi ke Jakarta? Dibalikin lagi ke Jakarta. Dibalikin lagi. Jadi PR ya. oh iya sih. Tapi kami belum mendapatkan informasi jadwal untuk akan dibawa lagi ke Jakartanya ya. Oke. Terus ngelihat suasana di sana emang kalau dilihat di sana dari yang bangunan atau wilayah yang digunakan untuk upacara itu bisa dikatakan berapa puluh persen selesai? Udah 100% kah itu? Kalau kami kemarin untuk yang di kawasan inti pusat pemerintahan yang kami mulai dari area masuk untuk upacara itu sudah selesai, sudah rampung kan. Kami pun kayak takjub gitu kan, waktu kemarin kan progresnya masih belum terlihat, dan Presiden pun kayak karena hujan ini sedikit terhambat. Pas kami ke sana kemarin, wah udah bagus banget dan udah prepare banget untuk acara kemarin. Media mendapat akomodasinya di mana? Kami udah dibawa dari Jakarta, itu udah diakomodasi oleh istana. Tempat tinggalnya, Tempat tinggalnya kami di Balikpapan. Oh, di Balikpapan, bukan di IKN-nya? Bukan, jadi kami Memang semua media di Balikpapan. Betul. Yang di Hotel Nusantara itu menteri-menteri dan tamu pejabat undangan. ya. Tamu undangan Kalau menteri ya. ada rumah menteri, kami kemarin sempat nanya ke Menteri Perhubungan. Beliau sudah nginap di rumah menteri. Oh, di rumah menteri nginepnya. Karena kan kalau rumah untuk ASN itu kan sudah ready juga kan ya. Iya, betul. Rumah menteri juga sudah ready. Sudah. Oke, jadi untuk pusat pemerintahannya mungkin 80% kah selesai? Kalau untuk kayak kawasan inti 80% bisa dikatakan. Kayak trotoar, kemudian lampu penerangan, dan Fasum kemudian gitu. fasum seperti tempat sampah gitu-gitu. Sudah Ada? di kawasan inti Ada pemerintahan. tap water nggak di sana? Ada, karena kami kemarin bawa tumbler. Oh, jadi Bisa diminum di mana tap saja waternya? tersedia itu tap waternya? Kami hanya karena kami cuma lingkupnya pas upacara ya Bang Edo. Jadi kami cuma tahu di basement kemarin. Di basement ada, langsung minum dari situ. Pakai tumbler. Oh, pakai tumbler dulu. Karena katanya kan semua keran di IKN itu bisa langsung diminum airnya kan? Iya, tapi kami di tap yang buat minum ya, Air minum ya. ya. Bukan tap water keran ya. Berarti udah nyobain kan air keran yang di IKN? Ya. Gimana rasanya? Diminum atau buat mandi? Nah, yang di tumbler biasa aja. Sama aja kayak air minum biasa. Maksudnya Oke. ada kerasa yang beda nggak gitu? Iya. Karena itu kan langsung dari bendungan Sepaku Semoy, kemudian diproses dan langsung diminum tanpa ada pemasakan lagi. Kemarin sih rasanya biasa aja ya. Biasa aja ya. Bang Edo. Ini ada Day in My Life-nya Yusa nih di sana tadi tuh. Oh, apa iya. boleh cerita dong nih apa Itu aja kita nih ceritanya kita bangun jam 2. Ini di Balikpapan ya? Ini Balikpapan.
Terus kita dandan sendiri karena tidak ada mua-mua ya. Iya, Karena di tidak ada sana tim tempatnya. ini. Oh ya, Dari jam mandiri berapa ya, bangunnya sis, tuh, ya. Yusa? Jam 2. Ya Jam 2 pagi ampun. udah bangun. Iya. Karena harus langsung berangkat ya dari Iya, Balikpapan dan ini ke kita IKN udah ya. sarapan 2.30 udah harus sarapan. Oh ini Aku hotelnya bawa apel itu buat memfasilitasi. ke Istana Negara. Oh iya Buat bekal ya. Oh, iya. Ini masih gelap Jadi banget nyampe kita ke berangkat. di IKN-nya jam berapa? Di sana? Itu kita nyampe tuh 5.30-an. Jam 5 udah di sana ya? Tapi udah terang sih. Nanti Iya, ada iya. sih. Ini pas kita nyampe, ini masih di bus. Ini jalan menuju Jalannya ke masih ITB. jalan belum aspal ya? Kalau di ini di kawasan inti sudah. Oh udah. Ini jalan masuknya ya? Iya. Tapi menujunya masih Iya, tanah ya? menujunya masih tanah. tanah. Oh. Tapi lo sendiri ngelihat ini pertama kalinya lo ke IKN enggak kan? Dulu pernah, cuman masih belum ada apa-apa. Oh, Lagi dulu oke. masih belum Mas- tahu di mana bangunan-bangunannya titiknya. belum ada? Belum. Nah sekarang setelah melihat ada Istana Garuda itu, kemudian bangunan-bangunan yang masih dibangun, kantor-kantor Kemenko itu, apa yang terbayang di pikiran Yusa? Kalau orang bilang itu kayak Semenjana, kota Semenjana. Saranjana. Saranjana, kota yang beda gitu dari lain. Kota magic magis gitu. Iya, aku pun kayak ngerasa, wah cepat ya pembangunannya. Kayak nggak nyangka, kayak kemarin aja November tahun lalu kayak masih jauh untuk ini bisa ready di 17 Agustus ya. Ternyata bisa loh untuk Bisa ready ya. di 17 Agustus Untuk kemarin. pusat pemerintahannya. Oh itu Nah, itu tumblernya ya tumblernya tadi itu. ya. Souvenir tamu undangan. Aku ini nanya ke pekerja IKN. Jadi pekerja IKN diundang dalam Oke, upacara itu. kerja proyeknya ya. Betul. Dapat apa aja itu Itu dapat souvenirnya? topi, kemudian tote bag, kemudian notebook, buku kecil gitu. Kemudian dapat t-shirt. Tulisannya Nusantara semua, Nusantara Baru Indonesia. Ada tumbler juga? Enggak. Oh enggak. Cuman Sepaket ya. tadi biasanya ada sepaket tas ada. travel yang besar yang buat Iya, ada iya, iya. dua tempat si merchandise itu adalah tas travel yang bisa berubah jadi jaket. Jadi Oh, gitu. jaket panas yang Iya, ada iya, ininya. Yang ada hoodie-nya gitu Iya. ya. Keren keren. Berarti Yusa keren. dapat juga ini? Enggak, kan aku bukan tamu undangan ya. Oh, media rekan-rekan media nggak dapat? Kami cuma dapat buku pengantar IKN dan kaos. Buku pengantar IKN. pengantar. Kaosnya apa? Kawasan ya. Kaosnya apa? Nusantara sama. Tulisannya Nusantara ya. Ada fotonya nggak lagi dipakai kaosnya? Belum. Belum ya, oke. Tadi juga ada videonya ini ya, AHY dan juga Anissa Pohan ya dan sang istri ya. Tadi Iya, ketemu iya. langsung ya kemarin Iya, di kami jadi sana. sempat sebelum pengibaran kami sempat doorstop ke Menhub, ke atlet yang datang. Ya. Kemudian Sempat ngobrol sama mereka semua. Iya, sempat ngobrol. Gimana? Gimana isi obrolannya? Apa yang menarik kesannya? dari Iya, sama terkait melihat progres ini dan harapannya ke depan terkait IKN, kemudian juga dress code yang mereka kenakan kan unik-unik. Iya, Kalau iya. misal Pak Menhub, saya dulu tinggal di Palembang, jadi saya ingin menggambarkan bahwa diri saya Palembang. Kemudian Pak Pratikno, saya pakai Makassar yang hitam putih karena udah saya tiap tahun beli ya, ada daerah dia bilang gitu. Jadi Iya, saya iya, pengennya iya. yang berbeda-beda gitu. Kalau AHY kan sama istri kan menang ini ya. Busana terbaik. Betul. Itu yang pagi ya? Yang Sore. sore. Oh, yang sore. Pakai baju apa itu? Gorontalo. Oh. Dia pakai merah, jadi dia emang katanya pagi pakai putih, sorenya pakai merah. Iya. Memang Oh, yang putih terkonsep. tadi pagi. Iya, terkonsep. merah putih ya, sangat tematik orangnya memang. Hmm. Sangat prepare Ibu Anissa. Baik, Yusa mau tanya dong, ketemu nggak sama warga-warga sekitar yang juga katanya kan ikut datang ke KIPP tapi memang tidak menyaksikan langsung upacara di kawasan lapangan upacara Iya. itu. Saat kami di bis, kami tuh sempat melihat warga, cuman memang tidak menggunakan ID card atau bawa undangan ya. Jadi mereka kan cuman kayak di pinggir gitu waktu kita naik bis. Kita masih di bis tapi saat itu belum waktunya turun bis. Oh, warga juga ada yang diundang. Kami mikirnya gitu. Ternyata pas sampai kita agak siangan sebelum upacara tidak ada warga yang kami lihat tadi. Karena kan yang datang semuanya pakai baju adat daerah. Iya. Kalau pekerja proyek pakai baju pekerja proyek yang jumpsuit baju itu loh. seragamnya gitu ya. Warga ini menggunakan Yang warga tadi yang kami lihat tuh pakai kaos biasa, maksudnya Oke. memang baju biasa, dan kami tidak melihat itu yang kami lihat di jalan pas di tamu sempat undangan. menemui mereka kah? Katanya berkumpul di satu lapangan kemudian upacara sendirian juga tapi ngelihat Karena kami masih di Ke arah, bus, jadi kami nggak sempat. nggak kelihat ya. Nggak Kebayang sampai- sih hektik banget ngikutin Iya, nggak sampai agenda interaksi presiden sama ya. mereka. Iya. Kalau di Istana Negara kan masyarakat bisa nonton lewat Videotron gitu kan di depannya gitu. Di IKN nggak ada ya?
Ada. Oh ada. Di sana juga ada fitur, tapi ini untuk yang di lapangan ya, karena kan ini ceritanya hybrid gitu. Jadi kayak hiburan kan difokuskan di Jakarta. Jadi untuk yang di IKN juga bisa menikmati, misalnya kayak Malik kemarin itu bisa menikmati dengan ada 2 videotron sama ada monitor-monitor yang disediakan. Jadi masyarakat juga bisa lihat gitu ya. Kalau masyarakat kami karena tidak menjangkau itu, jadi kami belum bisa memastikan saat itu mereka masih bisa ngelihat upacara yang berlangsung atau tidak. Oh iya. Kalau suasana gimana? Sejuk kah atau panas, lembab? Habis hujan kan ya itu sore-sore. Nah, iya, pagi. jadi pas pagi itu untuk mendung, jadi nggak begitu terik banget. Cuman emang kayak ngerasa nggak ada angin gitu loh. Sumuk gitu ya. Iya, jadi kayak lembab-lembab gimana gitu ya. Kemudian setelah selesai pengibaran, kita break, kita ke yang Istana Garuda. Di situ hujan bentar pas kami sholat duhur. Hujannya bentar banget, paling 5 menitan. Cuman deres pas waktu kami sholat. Habis itu setelah itu udah reda lagi. Mungkin menguap ya. Jadi pas kita turun, kan itu pakai aspal ya. Itu panas malah. Jalanan. Habis hujan itu malah panas. Iya, ini persiapan penurunan bendera atau pada saat ini selesai pengibaran. Ini aku reportase terkait keunikan di sana yang harus pakai tumbler. Jadi kita mengurangin plastik. Karena kan di sana memang konsepnya Nusantara ramah lingkungan, bebas plastik ya. Banyak tong sampah nggak di sana? Kami sih nggak melihat ya. Nggak. Karena kami juga bawa tumbler. Kami yang sengaja nggak banyakin tempat tong sampah supaya orang nge-keep sampahnya masing-masing gitu. Kami memang dari awal sebelum ke IKN sudah diberitahu semua harus wajib membawa tumbler untuk minum masing-masing. Yusa masuk ke dalam istana? Yang Garuda. Yang Garuda masuk. Gimana interiornya? Kalau di Jakarta kan dominasinya white gitu ya. Kalau di sana itu dominasinya hitam, hijau, emas. Hitam, hijau, emas. Hitam tuh apa? Hijau tuh yang mananya? Tangga itu hijau, jadi kayak hijau gitu. Terus tengahnya ada lambang Nusantara. Jadi hijau-hijau daun gitu. Itu yang di Garuda ya, Mas Edo. Kemudian kayak interiornya lebih ke hitam sama ada emas-emasnya gitu. Apa yang hitam? Interior kayak tembok-temboknya gitu. Cuman kalau kayu masih kayak kayu, kemudian masih lambang-lambangnya masih ada emas-emasnya gitu lah. Ada fotonya nggak atau boleh bikin video nggak di dalam? Enggak, kami cuma boleh untuk sholat dan istirahat. Oh enggak, tapi nggak boleh videoin juga nggak boleh? Enggak. Oh, itu nantinya akan dipergunakan sebagai apa? Untuk pemerintahan ya, kan ada Istana Negara sama Istana Garuda. Oh itu untuk kegiatan pemerintahan aja gitu ya? Oh seperti kalau di Jakarta seperti gedung Istana Negara gitu. Kenapa? Istana Negara. Istana Negara. Oh. Katanya sih kalau Garuda itu tempat presiden tinggal nanti di situ ya. Iya. Kerjanya di negara. Betul. Yang depannya ya. Iya, di bawahnya gitu. Yang terdekat siapa yang akan pindah duluan nih ke IKN? Ada informasi nggak? Belum. Cuman ada kan ya? memang katanya Presiden Jokowi juga pengen ke sana. Menteri-menteri juga katanya kayak Pak Basuki juga pengennya kan udah bulan depan pengen di sana. Pak Basuki kayaknya ingin segera merampungkan pembangunan kali ya. Pak Basuki juga mau tinggal di sana September, Oktobernya udah ganti lagi, ganti menteri kan, ganti kabinet. Ternyata udah investasi di sana. Mungkin ya, udah bikin rumah sendiri kayaknya. Udah bikin rumah beliau sendiri. Di sana karena beliau juga yang bangun dari nol masalahnya di IKN ya. Jatah menteri ada kenang-kenangan gitu ya. juga ya. Buat Pak Basuki. Emang ada nggak jatah menteri gitu di sana yang setelah pensiun gitu? Belum dapat informasi terkait. Rumah pensiun ya rumah jatuhnya pensiun ya. Rumah dinas harusnya cuma, tapi nggak dipakai selamanya. Katanya satu lagi, kalau lapangan itu jauh lebih besar daripada lapangan upacara yang di Jakarta ya? Kalau kami melihat kemarin iya. Masa nggak besarnya itu? Iya, kemudian juga di sini udah ada kayak fasilitas-fasilitas kayak tamu undangan kan udah kayak yang tembok gitu loh Mas, itu bukan tenda. Jadi mereka udah di Oh iya. Jadi ada temboknya, ada tempatnya tersendiri ya. Udah kayak kalau di Jakarta kan gitu. memang ada mobile gitu ya iya, tendanya ya. Kalau ini udah permanen, jadi kalau besok-besok dipakai lagi udah ada untuk tamu. Memang sengaja dibikin seperti itu. Ya. Ya, baiklah. Ketemu nggak sama Pak Nyoman Nuarte kemarin? Enggak ketemu ya? Enggak ketemu, cuman ketemu presiden terpilih. Dan Influencer, ada yang ketemu nggak? Influencer, selebritis begitu? Enggak, cuman ketemu atlet sih. Atlet doang? Oke.
sama menteri-menteri. Emang ada influencer yang datang? Katanya ada yang ada diundang juga ke wow. upacara Wow. dan jadi keributan netizen. Iya. Ternyata keributannya bukan cuma pada saat diundang waktu itu Iya, aja ya, sebelum ini. Oh, pada saat upacara ada undangan juga. Baiklah kalau begitu, semoga kita menjadi the next yang akan ke IKN ya, Do ya. Iya, ini udah kita suarakan berkali-kali ya buat yang nonton. Mungkin ada teman-teman dari kementerian yang ingin gitu ya Ingin banget berkolaborasi dengan kita untuk melaporkan langsung dari Kolaborasi. IKN. Boleh dong. Yoi. Terima kasih Yusa, semoga next time kalau kesana udah ada oleh-olehnya ya. Amin. Terima kasih Kak Apa sih Mai. biasanya makanan di IKN tuh Balikpapan ada nggak khasnya? ya. Balikpapan sih kemarin Apa belinya makanannya? amplang kalau Oh, di amplang Balikpapan. ya. Ya. Aduh, Atau amplang. itu Balikpapan juga enak tuh. Kepiting soka Oh, Kepiting iya. soka khas dari mangrove soalnya. yang bisa dimakan sama cangkang-cangkangnya. Enak. Tergantung yang masak juga sih tapi. Tapi ada yang terkenal, Do. Tahu kan yang Oh, iya. oleh-olehan itu? Iya. Enak-enak. Oke, next time kita ke sana, kita nantikan apa aja yang bisa kita icip-icip di sana. Pengen icip-icip sih intinya ya. Betul. Terima kasih Yusa sekali lagi. Terima kasih, Mas Terima Edo. kasih juga Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore sampai detik ini. Besok kita akan hadir lagi ya, tapi ya dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Jangan lupa follow semua sosial media Detikcom di @detikcom. Dan jangan lupa untuk tonton Detik Sore VOD-nya ada di YouTube juga sekarang Detikers. Jadi buat yang mau nonton lagi bisa. Bisa banget nonton ya. Yusa udah tahu tagline kita? Tahu dong. Oh, mantap dong. Kalau gitu Yusa mungkin bisa closing. Ditanya tagline tapi disuruh closing ya. Iya, sekalian Anyway, ya. terima kasih ya Detikers ya. Kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak Gak cuman hore-hore. There you go. Bye everyone. Lucu banget suaranya.